Halo, selamat malam teman-teman. Kita sudah kembali di hari Senin lagi. Jadi seperti Senin-Senin sebelumnya, dan kita udah menjalankan Zoom udah berapa tahun ya, udah lama lah gitu kan. Jadi kita biasa di hari Senin ini kita adain training. Nah, training ini ada berbagai macam sebenarnya. Training ini ada topiknya, mungkin ada NDO, ada training. Biasanya sih home talk kalau ada Niko, dan hari ini kebetulan kita mau bahas tentang gimana caranya teman-teman bisa jadi samurai itu di dalam 6 bulan aja. Dan jelas gimana caranya teman-teman ini bisa punya income, teman-teman bisa punya konnichiwa ya kan bahasanya kan. Jadi bisa punya income harian yang kalau diakumulasi per bulannya itu besar. Nah, jadi hari ini saya sudah mengundang seorang speaker yang pasti teman-teman udah kenal ya, satu EFC udah tahu, satu EFC udah kenal juga, dan beliau juga udah setiap kali kita ada acara tahunan beliau pasti ada di panggung ya. Jadi karena beliau ini adalah double Bushido pertama di EFC. Jadi buat teman-teman mungkin yang baru gabung, yang baru join di EFC, nggak tahu double Bushido apa, jadi kita di EFC itu ada ranking-rankingnya. Jadi mulai dari Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, Daimyo, Bushido, Double Bushido, dan Triple Bushido nantinya. Nah, ini kayaknya most likely sih calonnya ya speaker kita hari ini yang akan jadi Triple Bushido nanti, ya kan. Jadi uh, hari ini kita sudah kedatangan Ko Budi Darwin nih, sebentar sudah ada Ko Budi Halo, Darwin. halo semuanya teman-teman. Halo Nah, Angga. Ya, halo kok, bentar kok, halo, halo, saya halo. spot dulu. Yes. Halo kok. Halo, halo, halo Angga. Ya. Yes. Jadi tadi itu perkenalan singkat saya kok. Mungkin dari Ko Budi ada nggak mungkin bisa mau memperkenalkan diri lebih lagi ke teman-teman yang hadir di sini ya kan? Mungkin yang ada yang baru-baru kan belum kenal kok. Jadi biar Oke, lebih enak. jadi singkat aja mungkin nama saya Budi Darwin. Jadi saya bergabung di AFC ini 3 tahun lebih. Nah, jadi sejak perusahaan AFC ini udah mulai berjalan lah ya. Kalau nggak salah dari founder kita Pak Ernest, Pak Niko, Pak Mike, nah mereka sudah berjalan hampir 1 tahun. Baru saya bergabung di sini teman-teman ya. Jadi lebih kurang seperti itu. Nah, jadi awalnya juga karena produk ya, mungkin karena saya ada sumbatan pembuluh darah. Nah, itu awalnya saya mengenal produk ini. Tapi setelah 3 minggu kemudian hasilnya mulai membaik. Nah, ya biasa ya. Jadi seperti seorang bisnis kan kita pasti melihat peluang bisnis ya kan. Artinya saya melihat, waduh, yang sakit ini tidak akan berkurang, benar kan teman-teman ya. Jadi rumah sakit juga tidak akan berkurang, ya kan? Sekarang makin tambah ya rumah sakit di setiap kota-kota besar. Kemudian yang sakit juga tidak akan berkurang, ya kan? Apalagi sekarang usia manusia juga sekarang makin hari harapan hidup juga kita sekarang makin berkurang, ya. Kenapa? Karena ya tadi itu ya pola hidup kita semua yang salah ya. Nah sekarang apalagi sekarang dengan berjamur pandemi ini, sekarang berjamur sekarang apa? Kafe-kafe hampir di semua kota besar. Nah ini juga salah satu penyumbang juga nih ya penyakit ya, salah satu adalah diabetes ya. Kenapa? Karena kalau kita masuk ke kafe kan sekarang nggak mungkin kita ya semuanya udah pasti manis ya. Nah pada dulu sebelumnya pernah datang dokter gizi, datang ke kantor, dia pernah sharing, dia bilang setiap hari ya kita ini cuma butuh 2 sendok teh ya, tapi kenyataannya kan hari ini kan kita makan lebih dari itu ya, benar gak ya? Kita makan nasi dari buah aja sudah ada gula, tapi hari ini kalau kita ke kafe coba ya, kalau kita sekarang apa lychee tea apa semuanya ya kan, kopi susu kan semuanya itu gulanya luar biasa. Apalagi sekarang zaman milenial yang minuman boba-boba katanya satu gelas itu aja 20,5 sendok teh. Nah jadi menurut saya ini kedepannya ini yang sakit ini tidak akan berkurang ya gitu loh ya. Jadi memang kita tidak bisa merubah pola hidup manusia karena kan memang zaman sudah terus berubah ya. Nah karena itu saya melihat peluang bisnis ini. Nah jadi artinya, nah
pada saat itu saya luar biasa ya, artinya saya harus sharing ya buat teman-teman. Nah, itulah jadi awal mula saya mengenal perusahaan ini, kemudian mulai saya menciptakan satu strategi ya. Nah, nanti hari ini saya akan pelan-pelan lagi. Mungkin teman-teman mulai belajar lagi. Nah, bagaimana strategi ini 3 sampai 6 bulan teman-teman bisa dapat konnichiwa besar ya. Jadi 10 sampai 100 juta konsisten. Nah, jadi itu yang penting gitu ya. Karena hampir semua teman-teman yang di sini semua berhasil, hampir semua termasuk dari shogun ke atas lah, selalu menggunakan strategi ini. Nah, jadi saya berharap teman-teman belajar dan teman-teman bisa duplikasi sistem nih. Nah, sehingga teman-teman juga bisa punya income yang bagus juga. Nah, kira-kira begitu perkenalannya, Angga. Oke, siap. Nah, jadi teman-teman sebelum Ko Budi nanti mulai trainingnya, saya cuma mau info, acara hari ini kan nggak ada rekamannya. Dan ini menurut saya ini sangat ditunggu, sama kalau teman-teman yang udah pernah ikut, itu sangat ditunggu dan ini mungkin akan jadi pelajaran yang sangat berharga buat teman-teman semua. Jadi kalau bisa mungkin ada yang belum masuk, ya kan, ada yang belum join, bisa disuruh join karena acara hari ini nggak ada ulangannya, nggak ada rekamannya. Jadi teman-teman hanya bisa belajar dan nyatet. Mungkin kalau mau yang nyatet itu sekarang waktunya di dalam acara ini. Mungkin ya ada yang bisa lihat dari Facebook, ada yang bisa lihat dari Zoom ini juga gitu ya. Oke, Ko. Dari saya sih itu aja. Mungkin kalau mau mulai silakan, Ko. Oke, ya terima kasih semua malam-malam. Jadi hari ini kita bahas satu goal setting ya teman-teman ya. Nah, goal settingnya adalah dalam 6 bulan to samurai. Nah, kita baru masuk di periode baru ini di awal 1 Oktober ya, sampai 25 September. Jadi hitungan saya kita masih ada hampir 7 bulan ya. Jadi udah jalan 6 bulan, 5 bulan lebih, 5 bulan 7 hari ya. 5 bulan 6 hari lah ya. Nah, jadi kita masih ada hampir 7 bulan teman-teman. Nah, ternyata untuk level samurai, dari pengalaman kita teman-teman yang sudah menjalankan AFC ini selama 3 tahun lebih, nah, itu ternyata bisa dicapai teman-teman. Jadi samurai nggak terlalu susah, itu bisa dicapai 6 sampai 9 bulan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini minimal kalau bisa ini menjadi satu target ya. Target pertama Bapak ini harus capai di sini. Kenapa? Karena yang menurut saya ini udah keren ya. Kalau Anda bisa capai samurai, ini udah luar biasa. Tahun kemarin yang mencapai level samurai ini ada 304 orang. Jadi kalau teman-teman bisa menjadi seorang samurai aja di AFC, teman-teman adalah masih top ya, 500 orang terbaik di AFC. Ya, kira-kira gitu, seperti itu. Oke. Mungkin yang ini saya agak cepat aja karena nanti banyak topik yang kita akan bahas. Nah, ini semua pengertian dari tadi rank ya, Toreda maksudnya apa, Ronin maksudnya apa. Nah, untuk materi ini teman-teman yang bagi belum punya, nanti kalau bila mau boleh cek ke leadernya masing-masing. Nah, nanti bisa minta ke saya ya, leadernya bisa minta ke saya ya, saya bagi. Nah, samurai apa sih? Nah, jadi kalau samurai itu ternyata kalau di Jepang itu adalah merupakan satria ya, berasal ya, itu berasal dari kalangan bangsawan ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mereka sangat berperangnya sangat bagus, juga tangkas ya, bisa membuat taktik dan rencana perang ya. Nah, samurai juga memiliki kesabaran dan ketelitian yang tinggi ya. Nah, jadi kita berharap teman-teman kalau bisa mencapai samurai ini lebih kurang seperti itu ya. Nah, ini level-level atas lagi, Shogun, Daimyo, dan Bushido. Nah, ini potensi income. Jadi dari saya summary dari teman-teman yang sudah mencapai, jadi ternyata kalau di samurai ini luar biasa ya. Oke, saya nggak bilang 60, mungkin ya let's say 50 lah ya. 50 sampai 150 juta ini luar biasa ya. Dan kita tahu juga banyak juga orang yang level samurai, tapi income-nya juga lebih dari ini ya, seperti itu ya. Nah, ini salah satu yang di grupnya saya ada Ernesta aja, level samurai ya. Bulan kemarin, bulan Februari juga mencapai 250 juta ya. Jadi artinya banyak juga, tapi banyak juga samurai yang ya tadi lah ya, kalau pas-pasan ya mungkin masih bagus juga ya, di angka 50 juta. Tapi rata-ratanya banyak di angka 100 juta ya. Jadi saya kira menurut saya sangat oke lah ya. Jadi artinya satu rank yang patut untuk kita kejar ya. Karena dulu waktu saya juga seorang karyawan juga, untuk bisa mencapai gaji 100 juta saya kira juga nggak banyak, benar nggak ya, di kantornya. Mungkin level direksi pun itu juga kerja di bank ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan kecil juga susah ya seperti itu ya. Nah, ini nanti pelan-pelan teman-teman bisa bertahap menuju ke Bushido. Intinya adalah duplikasi ya. Jadi kita mulai menjelaskan bagaimana teman-teman jadi samurai ya. Nah, kenapa samurai? Karena nih rank ini udah sangat ukur ya. Udah cukup realistik. Income sudah rata-rata sudah di atas 50 sampai 150 juta per bulan.
Nah, Anda sudah punya tim ya yang sevisi dengan Anda sudah membuktikan komitmen juga dan kapasitas Anda di AFC, dan kemudian Anda sudah memiliki sifat leadership yang bagus ya di AFC. Nah, untuk samurai sebenarnya teman-teman cukup satu ronin di kiri, satu ronin di kanan aja, sebenarnya teman-teman udah bisa capai samurai. Tapi itu sangat kalau dari struktur organisasi ini sangat rentan ya, kurang bagus. Jadi waktu ini sama Pak Niko ya mendesain, jadi diharapkan teman-teman ya udah mulai bisa mendesain lebih kurang adalah 2 ronin di kiri dan 2 ronin di kanan. Dan masing-masing ronin juga punya 5 toreda di kiri, 5 toreda di kanan ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah kenapa kita harus punya setup ini, karena teman-teman kalau udah samurai ingin menuju ke shogun, ingat teman-teman, pairing teman-teman ini butuh 5 kalinya. Ya kan? Samurai kan cuma jumlah pairing adalah 1000. Shogun 5000 teman-teman. Itu loncatannya 5 kali. Nah, karena kalau 5 kali, kalau teman-teman cuma berharap satu ronin, misal cuma beberapa toreda, teman tuh lama ya untuk mencapai shogun gitu ya, seperti itu ya. Nah, tapi kalau teman-teman bisa punya struktur lebih gini, ini sangat menunjang teman-teman ini ya. Nah, dari semua peringkat ini teman-teman kita tahu juga lah, mungkin hari ini saya nggak bahas toreda. Nah, kalau teman-teman baru bergabung, sebenarnya toreda itu yang paling susah. Dari semua rank, toreda yang paling susah. Kenapa? Karena toreda itu teman-teman baru mulai ya membangun jaringan, mulai membentuk ya teman-teman yang sevisi ya kan. Nah, itu yang paling susah. Tapi begitu teman-teman bisa capai toreda, kan toreda butuh pairing 100-100 ya, di kiri 100, kanan 100. Nah, teman-teman juga harus membentuk lagi tuh. Untuk naik ke ronin adalah 500. Teman-teman juga butuh 5 kali kekuatan. Ya, jadi udah dibangun toreda, teman-teman butuh 5 kali kekuatan lagi untuk bisa naik ke ronin. Nah, ronin ke samurai ini udah masalah waktu, karena ronin ke samurai cuma 2 kalinya. Ya, jadi banyak orang sekali kalau udah masuk ronin itu udah pasti bisa masuk samurai. Makanya ronin di tahun lalu itu juga nggak terlalu banyak, 403 ya kan. Coba Anda bandingkan aja. Samurai tadi ada 304 orang, ronin juga dibalik angkanya 403. Jadi selisihnya ternyata nggak banyak teman-teman. Jadi banyak orang yang kalau udah ronin hanya masalah waktu ke samurai. Nah, bisa capai ke samurai ya cuma karena masalah waktu, karena kita dibatasi waktu ya, yang namanya 1 tahun ya. Tapi kalau teman-teman kalau nggak dikasih waktu ya mungkin semua aja juga pasti jadi samurai seperti itu ya. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke program kerja, nah mungkin saya mau kasih share seorang samurai potensinya income-nya berapa ya. Coba. Nah, coba saya share. Ya, teman-teman bisa lihat ya. Oke, jadi saya coba share. Ini salah satu rank samurai. Nah, potensinya teman-teman bisa dapat income berapa ya. Nah, hari ini yang seorang yang samurai, kalau kita lihat aja langsung ya, di bonus tahunan ya. Nah, jadi ini kalau nggak salah juga dimulai dibangun tahun 2019. Nah, sama teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman kalau melihat di 2019 bulan Mei, lebih kurang 3 tahun yang lalu, nah sama ya. Jadi artinya seseorang itu juga mulai membangun juga dengan income 8 juta ya. Nah, di sini ada Bu Titin ya. Nah, Bu Titin yang dari Solo, nah ini luar biasa. Kalau kita bilang 8 juta, 6 juta nih kalah ya. Artinya apa? Bu Titinnya income-nya lebih gede dari ini kan ya. Rata-rata udah pasti di atas 20-25 juta gitu. Jadi sama teman-teman. Nah, jadi Anda kalau udah bangun bulan pertama 8 juta, 6 juta. Nah, kemudian Anda teman-teman harus bisa duplikasi. Ya, harus bisa mulai mengajarkan supaya di bawah kita juga melakukan hal yang sama lagi. Nah, mulai meningkat nih 34 juta, 36 juta, ya 27, 54, nah sampai 70 juta. Nah, di 2020 seorang level samurai berapa income-nya? Nah, sama ya, lebih kurang tadi saya bilang adalah range-nya adalah di 50 juta sampai 150 juta kan? Benar kan? 60, 70, 80, 58, 41, 59, 87. Nah, sampai meningkat pelan-pelan sampai 131. Nah, selama 1 tahun seorang samurai berapa income-nya? Nah, gross income 1 miliaran juga teman-teman. Ditambah sama bonus tahunan 75 juta, ya lebih kurang 1,1 miliar, 1,2. Kalau dibagi rata-rata masih 100 juta teman-teman. Benar nggak teman-teman? Jadi menurut saya, jadi seorang samurai ini luar biasa ya. Di 2021 gimana coba income-nya? Nah, seorang samurai. Nah, sama. Jadi naik turun ya. 13 juta, bisa turun nggak? Bisa juga tuh, bisa turun ke 39. Nah, tapi kalau di rata-ratakan masih lumayan. Hampir 1 miliar, tambah lagi bonus ya, 1 tahun bonus samurai 75 juta. Ya 1 miliaran lagi, sama. Jadi dibagi rata-rata juga ya antara itu ya 50 sampai 150 juta. Nah, ini kira-kira gambaran
Jadi teman-teman bisa punya gambaran ya. Jadi seorang samurai menurut saya sangat wood untuk ya sangat oke lah ya untuk teman-teman perjuangkan gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, saya lanjut lagi kembali atau sebelum saya masuk ini mungkin saya terangin strategi kali ya. Mungkin nah kadang-kadang strategi ini kalau waktunya kalau agak mepet kita agak ini. Nah, menurut saya ini strategi ini paling bagus teman-teman. Jadi dulu dari pertama kali waktu saya jalanin, ini strategi ini saya duplikasi teman-teman. Jadi sebenarnya yang kita ketemu orang yang mau menjalankan, hampir semua tuh orang tertarik adalah karena uang. Ya, saya harus bilang mungkin 80%, 90% orang yang di AFC, oke, awalnya mungkin karena produk, tapi ya terakhir-terakhir untuk bisa menjalankannya adalah uang ya, artinya uang lebih didominasi bahwa ya ini satu peluang yang luar biasa. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan ke teman-teman duplikasi adalah strategi 3 sampai 6 bulan ya. Teman-teman bisa punya income ya 10 juta sampai ya 100 juta per bulannya ya secara konsisten. Nah, dan saat ini timnya saya yang punya income 50 sampai 100 juta ini sekarang ada ribuan orang. Nah, jadi saya berharap teman-teman menjadi salah satunya ya, seperti itu. Oke. Nah, saya mulai menggambarkan. Nah, di sini contohnya ada Bu Titin. Jadi saya contoh nih pakai nama Bu Titin ya. Nah, oke, Bu Titin di sini. Nah, kita selalu semuanya sama, teman-teman. Kita kalau membangun jaringan, karena di sini sistemnya binary, teman-teman ya. Kalau binary itu cuma 2 sisi. Kalau kita dapat teman pertama, pasti kita taruh penempatan misalnya di sebelah kiri A gitu ya. Nanti Bu Titin dapat lagi teman kedua, saya mau taruh di sebelah kanan deh B gitu ya. Nah, ya kan kenapa? Karena ini binary, cuma kiri dan kanan, teman-teman ya. Kalau model matahari itu istilahnya tuh udah multi level marketing sudah jadul ya, sudah ketinggalan. Jadi sekarang udah nggak tren lagi. Jadi kenapa? Karena kalau yang di model matahari itu nggak ada kerja sama timnya kurang. Nah, kalau binary ini paling bagus. Jadi makanya binary ini sebenarnya saya paling suka namanya binary. Kenapa? Karena saling kerja sama tim sangat kuat. Nah, untuk Anda dapat 100 juta, ini dari manajemen, dari Pak Niko, ini udah mendesain. Ya, udah mendesain marketing plan kita untuk teman-teman bisa dapatin 100 juta per bulannya mudah. Ya, tapi oke lah. Untuk bisa mencapai 100 juta kan teman-teman juga butuh bertahap ya untuk menuju ke sini ya. Tapi oke. Nah, kalau misalnya setelah Bu Titin punya teman yang pertama A di sini, teman kedua B, nah Bu Titin dapat lagi teman ketiga, udahlah saya mau taruh di penempatan di bawah A, bantu di bawah A. Ini adalah C. Nah, karena C adalah sponsornya Bu Titin, komisi sponsor tetap larinya ke Bu Titin. Oke, jadi nggak ada A dapat apa nggak? A tidak dapat komisi, tapi A mendapat omset. Omset apa? Kata C sebenarnya penempatannya ada di bawah, C tetap adalah downline-nya A. Tapi sponsornya karena yang mengajak adalah Bu Titin tetap larinya ke atas ya, seperti itu. Nah, A dapat apa, Mak? A dapat omset. Nah, nanti A bisa dapat omsetnya ini bisa di-pairingkan dengan sebelah kanan ya. Nah, kalau A dapat teman, nah kita selalu lagi. Misalnya contoh di sini tadi saya lihat pagi-pagi ada Pak Aris ya. Nah, ada Pak Aris yang pagi-pagi tadi udah langsung nyalain video. Nah, contohnya Pak Aris. Nah, begitu Pak Aris di sini dapat teman, nah tempatin lagi. Nah, kalau bisa kita minta bantu di bawah C, A1 di sini teman-teman. Kenapa? Kok harus bantu C dulu? Nah, karena ini adalah network marketing teman-teman. Jadi harus saling bantu-membantu. Kalau semuanya egois nggak jalan ya. Nanti A2-nya baru di sini. Ya, A2-nya baru di sini. Kenapa? Nanti A-nya baru pairing. Oke? Nah, tapi dengan strategi begini, kiri kanan ini, teman-teman juga jangan terkaku. Misalnya, teman kita A ini bilang, ya Pak Aris bilang, ini A1 ini adalah istri saya nih. Saya motor di sebelah kanan. Oke, nggak apa-apa. Jadi minimal Pak Aris juga tahu bahwa kiri kanan tetap tugasnya dia. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti Bu Titin dapat lagi member keempat. Saya mau bantu deh di bawah B. Nah, ya seperti itu. Nah, ini ada teman kita si D ya. Misalnya di sini tadi ada ya D. Nah, kenapa? Karena Bu Titin juga mau pairing kiri kanan ya. Jadi kita juga harus kerjakan bersamaan. Kiri dan kanan harus bersamaan juga. Jangan kiri aja ya, seperti itu ya. Nah, nanti Bu Titin dapat lagi teman kelima. Saya mau bantu deh di bawah A1. Nah, ini orang kelima yang kita tempatin di sini. Nah, temannya Bu Titin siapa? E di sini ya, seperti itu. Nah, jadi tetap dibantu di bawah ini, seperti itu ya. Nah, nanti C dapat teman gimana? Nah, C ternyata mulai prospek. Nah, kita minta lagi C bantu lagi di bawah E dulu. Ya, C1 di sini, ya nanti C2-nya baru di kanan. Ya, seperti itu ya. Nanti C-nya baru pairing. Seperti ini, terus menerus. Jadi, strategi gimana, teman-teman? Nah, strategi kita adalah menciptakan kedalaman.
Berapa kedalamannya? Di kiri teman-teman harus bikin 30 kedalaman. Di kanan juga sama ya. Jadi kita juga harus bikin 30 kedalaman. Nah, 30 kedalamannya apa? Ini adalah milestone teman-teman yang pertama. Kalau milestone teman-teman yang pertama udah selesai, ya teman-teman bisa lanjut lagi untuk milestone yang kedua lagi, bikin 60 kedalaman ya. Nah, strategi kita pertama adalah 30 kedalaman. Nah, dari 30 kedalaman gimana? Oke, saya pelan-pelan ya teman-teman. Jadi A ini adalah kedalaman kita yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita bikin kedalaman lagi ada 6, ada 7, begitu, dan seterusnya. 6 ini terserah, bisa Bu Titin yang sponsor langsung, bisa juga yang sponsor langsung, gitu ya. Intinya harus nusuk ke ya, harus terus nusuk ke bawah gitu ya, seperti itu. Nah, setelah 30 kedalaman ini sama kiri kanan begitu ya. Harus tusuk aja sampai 30 kedalaman, terus gitu ke bawah. Nah, setelah 30 kedalaman dari pengalaman kita teman-teman, ini akan muncul 250 orang teman-teman di kiri dan di kanan. Nah, 250 orang dari mana? Nah, contoh tadi saya udah bilang, misalnya contohnya Pak Aris. Pak Aris, nah di sebelah kiri Pak Aris sudah ada 30 orang loh. Gitu ya. Nah, biasanya orang termotivasi teman-teman. Berarti keren nih kan itu kan. Nah, orang udah mulai nih ya termotivasi untuk menghabiskan juga. Nah, dia mulai bicara ke teman-teman. Begitu kalau dia habiskan lagi 30 kedalaman di sisi sebelah kanan, ya kan? Nah, kan kita udah punya tadi 30 di kiri, 30 di kanan. Kita udah punya 60 orang, benar nggak? Nah, belum lagi C ya. C kan di bawahnya ada 29, A1 ada 28, E ada berapa? 27, 26. Nah, satu persatu sudah mulai kerja ya. Ada yang udah mulai ngajak 2 orang, 3 orang, ada yang 5, ada yang 10. Nah, sudah mulai berkembang ya. Nanti A2-nya kan sama. Di sini juga ada 29, 28, 27 sudah mulai kerja. Belum lagi dalam sini kan keluar lagi. Nah, jadi sebenarnya dari 30 kedalaman aja teman-teman bisa muncul sampai ribuan orang, tapi kita nggak perlu nunggu sampai segitu ya. Nah, pengalaman kita dari 250 orang ini, nah, kiri kanan, nah teman-teman ada namanya hukum Pareto. Hukum Pareto berapa? 80-20% teman-teman. Nah, 80 ini selalu kita sebut adalah user teman-teman. Jadi memang di dalam network marketing, teman-teman dari 250 ini udah wajar ya. Jadi banyak yang teman-teman ada yang bergabung itu karena memang karena mungkin nggak enak dengan kita ya, memang atau memang dia cuma butuh produk. 80% hanya sebagai user. 20% yang kita sebut namanya networker ya. Networker. Nah, networker ini adalah sama seperti kita teman-teman ya, yang orang yang sudah mulai menjalankan. Nah, 20% dari 250 ini berarti sekarang kita sudah punya 50 orang yang aktif ya. Kita udah punya 50 orang yang aktif di kiri dan 50 orang aktif di kanan yang sudah mau bercerita, yang sudah mau berbagi, yang sudah mau sharing. Nah, nggak banyak loh teman-teman ya, oke? Nah, dari satu Indonesia teman-teman hanya butuh cari 50 di kiri dan 50 di kanan ya. Apalagi nanti kata Pak Ernest ya, 1-2 tahun kemudian kita nanti akan buka pasar Malaysia, belum lagi ke negara-negara lain. Saya kira untuk Anda cari 50 orang yang aktif nggak terus susah ya. Nah, setelah 50 teman-teman sudah omsetnya sudah mulai stabil. Yang kita sebut adalah setiap hari bisa mencapai sampai di atas 10 paket. Nah, 10 paket dari mana? Nah, kan di kita kan ada 3 paket untuk bergabung ya. Nah, orang bergabung paket Ruby adalah dia belanja berapa? 1 paket. Orang belanja Safir dia belanja 3 paket ya. Orang join Diamond itu belanjanya 6 paketnya. Belum lagi kan orang setelah Ruby cocok, nah mulai upgrade ya. Nah, upgrade ke sini tambah 2 paket ya. Belum lagi orang dari Ruby ke sini tambah 5 paket atau bertahap juga boleh ya. Nah, atau dari Safir ke Diamond juga tambah 3 paket ya. Intinya gitu, seperti itu. Nah, jadi kalau teman-teman kalau udah punya 50 kiri, 50 kanan, timnya kita. Nah, saya anggap lagi enggak mesti enggak hari ini semua kerja lagi. 20% aja yang kerja. Nah, kalau 20% yang kerja aja berarti 50 orang dari 20%. Berarti hari ini kan cuma ada berapa? Cuma ada 10 orang. Nah, 10 orang yang kerja hari ini teman-teman, masing-masing cuma ngajak Ruby aja 1 paket. Teman-teman hari ini udah di kiri udah 10 paket loh, teman-teman. Betul nggak? Ya, saya nggak bilang orang yang join Diamond lagi loh, langsung 6 paket. Ya, hanya join Ruby aja 1 paket aja, kita punya 10 orang aja, kita udah di kiri udah 10, kanan udah 10. Nah, pairing kita berapa kalinya konnichiwa kita? Nah, teman-teman kalau masih ingat, nah level Diamond, ya, untuk level Diamond kita pairing kita yang pertama sampai pairing ke-10, itu kalinya 300.000 ya. Kita kalinya 300.000, berarti satu hari kita bisa terima 3 juta ya. Nah, pairing ke-11 sampai pairing ke-200, itu kalinya 100.000. Ya. Nah, ini totalnya berapa? 19 juta ya, karena kan 190 pairing. Nah, satu hari teman-teman bisa terima 22 juta ya. Kali 30 hari berarti teman-teman bisa terima 660 juta. Oke? Nah, karena tadi contohnya di sini Bu Titin, misalnya ini Bu Titin,
Cukup nggak 660 juta? Nah, kata Bu Titin pasti saya tahu pasti kurang katanya. Nah, kalau kurang, nah kita siapin 3 titik dari sekarang. Ya, gitu ya. Jadi artinya apa? 1 bulan teman-teman bisa menerima sampai 2 miliar ya seperti itu. Nah, tapi kalau 3 titik gimana? Nah, ini kata orang adalah segitiga emas. Jadi 3 titik kalau memang dari segi uang kita nggak masalah, 3-tiganya ini teman-teman boleh ambil. Tapi yang dijalankan satu dulu yang di atas ya. Yang di atas ini wajib kalau teman-teman untuk cepat harus jadi diamond ya, seperti itu ya. Harus cepat jadi diamond. Kalau yang A dan B karena kita belum jalanin, udahlah. Ini mau ruby aja nggak masalah. Karena nanti berjalannya waktu, percaya sama saya. Nanti ini juga pasti akan menjadi diamond. Kenapa? Karena kan kita akan ketemu teman-teman kita yang mungkin yang nggak mau pusing mengenai membership ya kan. Nah kalau habis nanti saya beli sama Bu Titin aja. Nah pasti kita akan upgrade pelan-pelan, titik kita akan jadi diamond juga ya seperti itu ya. Nah oke, jadi kembali ke sini lagi. Nah kita hanya duplikasi kepada teman-teman kita adalah diamond. Diamond ini apa? Diamond ini adalah 10 pairing pertama tuh yang paling gede kan, benar nggak teman-teman? Itu yang kalinya 300.000 teman-teman, benar kan? Nah jadi kalau kita tadi kembali ke sini lagi, asumsi hari ini kalau ada dari 50-50, 20% yang kerja ada 10 orang, nah kita udah punya 10 paket di kiri, 10 paket di kanan. Kali berapa? Kali 300.000 ya. Nah karena pairing kita kan yang kali 300.000 ini ya, diamond ya. Berarti kita satu hari udah di atas 3 juta teman-teman. Nah ini adalah impian kita semua, benar kan? Jadi termasuk waktu dulu saya mulai menjalankan juga sama. Impian saya waktu di awal-awal adalah 3 juta per hari. Harus bisa mencetak 3 juta per hari. Kali 30 hari, nah berarti titik yang atasnya Bu Titin ini sudah di atas 100 juta. Itu teman-teman. Nah ternyata ini bisa dicapai berapa lama? Ini bisa dicapai dalam waktu 3-6 bulan. Nah saya pribadi itu saya capai waktu 5 bulan teman-teman. Ya, bulan pertama saya masih ingat saya dapat 12 juta. Bulan kedua saya terima berapa ya? 30,9 juta kalau salah. Bulan ketiga saya 42,9 juta. Bulan keempat saya terima 82,1 juta. Nah, bulan kelima saya udah tembus 100,9. Nah, setelah saya tembus 100,9 juta dalam 5 bulan, nah akhirnya strategi ini saya mulai share ke timnya saya. Nah, kemudian makin cepat ya. Nah, ada tim-tim saya kayak seperti yang sekarang udah jadi Busido juga, Silviandro. Nah, ternyata mereka capai 4 bulan ya. Kemudian ada lagi Yones Bobby dari Surabaya juga 3 bulan ya. Lama-lama di sini juga ada yang 2 bulan. Siapa ya? Ada Patricia Yora, pilot ya. Masih banyak lagi lah ya. Kalau nggak salah yang 2 bulan. Kemudian makin hari sekarang dari milenial sekarang banyak sekali yang 1 bulan. Termasuk Enesta juga 1 bulan juga udah 100 juta lebih ya seperti itu. Nah jadi sekarang makin hari makin cepat. Nah tapi oke lah. Kita bilang kita nggak sepinter mereka, nggak apa-apa. Walaupun kita 10% dari mereka sebulan 100 juta, ya kita lumayan, 10% pun kita adalah 10 juta, ya nggak? Ya, tetap kita bisa capai juga ya, seperti itu. Oke. Nah, ini, jadi titik pertama, yang tadi saya bilang, Anda mau join 3 titik boleh, kalau bisa Anda fokus dulu. Titik pertama yang di atas ini, harus cepat jadi diamond, kemudian Anda dapat ya ngejar angka 100 juta. Nah, kenapa saya nggak bahas ruby, teman-teman? Nah, kalau udah ingin namanya punya konichiwa besar, nggak mungkin dengan ruby, ya. Karena kalau kita bilang kerjaan yang sama, walaupun kita udah punya 10 paket di kiri, 10 paket di kanan, kalau ruby kan cuma kalinya 150.000, benar ya teman-teman ya. Nah artinya apa? Ya dapatnya cuma 1,5 juta, ya benar ya. Jadi artinya kalau kali 30, nah di sini lebih kurang ya 50 juta, ya teman-teman. Jadi setengahnya, ya. Jadi kerjanya sama, yang ini lebih kurang adalah 100 juta. Nah tapi ini kan adalah malah dapatnya cuma setengah, ya. Kira-kira begitu teman-teman ya. Nah setelah nanti titik yang di atas 100 juta, kalau kemudian kita mau kembangkan, nah boleh teman-teman mulai kembangkan lagi di titik B ya. Kalau sudah mulai stabil 100 juta mulai ya kembangkan lagi titik B. Titik B lagi seperti titiknya B yang kedua, berarti titik keduanya Bu Titin, bikin lagi 30 kedalaman lagi. Tusuk lagi seperti ini lagi. Kenapa? Karena satu sisi ini yang terus ke bawah ini kan sudah ada 250 orang. Benar kan teman-teman ya? Jadi satu sisinya sebelah kanannya ini sudah ada 250 orang. Nah, sehingga kita tusuk lagi 30. Nah, kenapa kita mau bikin B? Nah, karena waktu kita kerja kan udah sekaligus. Daripada nanti kalau kita input joinnya telat, titik kedua kita misalnya ada di bawah, nah kan sayang, bener nggak? Yang di atas ini kan omsetnya kan semua nggak masuk ini. Nah jadi tetap kadang-kadang kalau uang nggak masalah, teman-teman juga butuh seperti itu ya. Jadi nge-tag dulu seperti itu. Oke, nah kira-kira nanti kalau udah tusuk lagi 30 kedalaman, nah ini akan menghasilkan lagi 100 juta lagi yang kedua titik B. Nanti A sama lagi, teman-teman juga bikin lagi ya, A yang sama juga nanti akan mencapai 100 juta lagi, yang ketiga lagi. Nah jadi kalau 2 dan 3 sudah mencapai 100 juta, nah, mungkin titik yang atas ini mungkin juga udah naik ya menjadi 2 juta sampai 3 juta. Nah, oke, kira-kira teman-teman gitu ya strateginya ya. Nah, saya akan bahas lagi. Ini satu adalah bonus tahunan, bonus harian. Nah, saya akan bahas lagi bonus tahunan.
Nah, bonus harian ini teman-teman kalau lihat di YouTube banyak sekali, tapi kalau di tahunan ini saya nggak lihat sih ya. Jadi artinya nih, nah, jadi teman-teman coba perhatikan bagaimana teman-teman bisa mencapai samurai, shogun, daimyo, dan bushido tahun ini ya. Nah, untuk tahunan kita selalu dimulai dari 1 Oktober teman-teman sampai 25 September. Nah, kenapa kita mulai dari 1 Oktober? Nah, karena teman-teman waktu kita lagi launching, grand launching, kita di 10 Oktober teman-teman ya, 10 Oktober 2019. Jadi ini lebih kurang adalah 2,5 tahun yang lalu ya, kita launching di Singapura dengan jumlah peserta terbanyak 1.010 orang, sehingga kita ini masuk ke MURI. Ya, seperti itu ya teman-teman. Sehingga teman-teman jadi punya satu histori tahu ya, kenapa kita mulainya 1 Oktober sampai 25 September ya. Jadi 1 tahun kita punya 360 hari, karena dipotong 5 hari, kita hanya ada 360 hari. Nah, hari ini sudah tanggal 7 Maret ya. Nah, berarti sudah berjalan 5 bulan lebih, dan saya udah hitung hari ini, termasuk hari ini teman-teman masih punya 203 hari. Oke. Termasuk hari ini masih punya 203 hari to go ya. Jadi teman-teman harus set targetnya ya. Nah, rank pertama kita adalah Toreda. Ya, rank pertama kita adalah Toreda, teman-teman ya. Nah, Toreda itu berapa pernya? Toreda itu pernya kita butuh 100, teman-teman ya. Nah, jadi kalau per hari kalau kita bagi lebih kecil lagi. Nah, per hari kita butuh berapa? Nah, kalau kita ada 200 hari, berarti 100 dibagi 200 ya, berarti per hari harus konsisten 1 aja. Nah, kalau 1, nah teman-teman dapat lagi namanya reward tahunan ya, yang kemarin waktu kita di Jogja sangat banyak teman-teman kita yang berhasil ya mencapai Toreda. Nah, kita dapat lagi reward tambahan, ini adalah $5. Nah, Toreda kita di tahun lalu kita ada 3.118 orang. Oke. Sangat banyak ya. Jadi artinya memang tidak susah untuk dicapai karena ada 3.000 orang lebih ya. Nah, kemudian yang kedua adalah Ronin. Ronin 500 pairing. Nah, kalau 500 dibagi 203, anggap teman baru hari ini baru aktif, baru mulai kerja. Nah, yang penting pastikan sehari konsisten 3. Bisa dapat nggak tahunannya? Dapat 2.500 ya, 25 juta. Jadi kalau 500 dibagi 203 per hari teman-teman butuh konsisten. Nah, yang kita akan bahas adalah samurai. Nah, samurai ini kan butuh 1.000 pairing. Nah, 1.000 dibagi 203, teman-teman mulai hari ini butuh 5 pairing konsisten. Hadiahnya berapa? 7.575 juta. Ini luar biasa loh teman-teman, 75 juta ya. Saya kerja di IT aja sebagai konsultan 20 tahun aja ya. Nggak pernah nih dapat bonus 75 juta ya. Paling cuma 1 bulan gaji ya, 20 juta lebih aja ya, seperti itu. Oke, nah kemudian berikutnya adalah Shogun. Ya, berikutnya adalah Shogun. Nah, Shogun, nah, di sini kita loncat langsung 5.000 pairing. Makanya tadi saya bilang teman-teman kalau dari samurai mau naik ke Shogun harus siapkan juga dari awal ya. Jadi artinya jenderal-jenderalnya, timnya juga harus 5 kali dan kekuatan yang dari samurai sekarang ada ya. Nah, Shogun 5.000. Jadi 5.000 dibagi 203, teman-teman setiap hari harus 25 pairing. Hadiahnya berapa? Nah, langsung loncat teman-teman. 57.500. 575 juta ya. Lumayan teman-teman ya. Bisa dapat mobil mewah ya, bisa beli rumah, apartemen ya. Oke, atau daimyo. Nah, berikutnya adalah daimyo, teman-teman butuh 15.000 pairing. 15.000 dibagi 203 adalah kali 3 kalinya ya, 75. Saya buletin aja biar gampang ya. Nah, ini dapat hadiah 1,8 miliar. Nah, kalau Bushido ya yang tertinggi kita butuh 30.000 pairing. 30.000 pairing bagi 200 hari ini teman-teman butuh 150 pairing per harinya. Nah, hadiahnya 3,5 miliar. Oke. Oke, nah gimana teman-teman bisa capai samurai? Yang tadi saya bilang Ronin tahun kemarin ini ada 403 orang. Nah, samurai tahun kemarin ada 304 orang ya. Jadi artinya tidak terlalu susah karena ada 304 orang yang mencapai. Nah, gimana caranya? Nah, di sini kita butuh 5, teman-teman. Nah, kalau kita butuh 5 setiap hari, sebenarnya dari organisasi teman-teman ini, benar nggak ya? Yang tadi ada 250 orang, atau tadi ada jenderalnya ada 50 orang yang mau aktif. Nah, teman-teman butuh 5 grup aja. Anggap 5 grup lah ya. Nah, satu grup ini kan bisa terdiri dari beberapa orang atau puluhan orang, atau berapa ratus orang. Nah, intinya mereka cuma, ya artinya apa? Harus punya tugas, setiap hari harus punya 1 paket aja, benar nggak? Jadi kalau saya punya 5 grup, kalau masing-masing grupnya ini, contoh, misalnya ada Pak Made di sini, ada Pak Dwi ya, ada Pak Hussein gitu ya.
Nah, misalnya mereka masing-masing grup. Nah, tugasnya mereka masing-masing cuma satu paket, kan lebih mudah, benar nggak? Nah, kan kita bagi rata. Nah, kalau masing-masing saya punya 5 grup, masing-masing tugasnya satu paket per hari aja. Berarti kalau di kiri saya ada 5 grup, ya kan? Kanan saya ada 5 grup. Nah, masing-masing satu grup adalah satu paket per hari. Nah, kan jadi mudah, ya benar nggak? Jadi kan ya masing-masing punya satu paket. Nah, berarti setiap hari kita udah 5 pairing, gitu teman-teman. Nah, kalau 5 pairing tahun depan pun kita udah pasti jadi samurai, ya kira-kira seperti ini. Nah, tapi kalau untuk mencapai shogun gimana? Nah, nggak bisa teman-teman, nggak bisa lagi grup kecil. Jadi teman-teman harus bisa menduplikasi. Nah, dari 50 orang ini, ya kembali lagi, ulang lagi ya. Dari teman-teman setelah bangun 30 kedalaman, muncul 250, ya 20% aktif ada 50 orang, ya kan? Nah, dari 50 orang, Bu Titin bicara kepada timnya. Dari 50 orang ini ternyata ada 2 orang. Nah, ya. Ternyata ada 2 orang di kiri dan 2 orang di kanan yang mengatakan ya. Oke, Bu Titin, saya setuju dengan Bu Titin dan saya juga ngotot mau dapat income 100 juta juga, ya. Nah, saya mau dapat income 100 juta juga seperti Bu Titin. Ada 2 orang. Nah, 1 orang yang ngotot mau dapat 100 juta sebulan, 1 orang yang mau dapat 100 juta kan dia butuh omset, benar nggak? 10 di kiri, 10 di kanan. Berarti kan kita udah punya 20 paket. Oke, teman-teman, berarti saya udah punya 20 paket di kiri, dan saya punya 20 paket di kanan, berarti saya udah pairing 20 kali. Nah, sehingga kalau saya punya 2, nah saya udah pasti lebih dari 25. Oke? Nah, artinya saya hanya butuh 2 jenderal di kiri yang saya bisa bantu, mereka punya income 100 juta di kiri, 100 juta di kanan, tahun depan teman-teman jadi shogun. Ya, tanggal 25 September bisa mencapai shogun. Kalau kita mau dembyo gimana? 75. Nah, teman-teman harus punya 4 sampai 5. Ya, 4 sampai 5 orang dari 50 ini yang memang ngotot, ya. Artinya memang yang maksudnya memang mau kerja, ya. Jangan cuma lipstick, ya, cuma mau di mulut, mau tapi ya sehari-hariannya juga nggak ada kerja, nggak bisa, ya. Jadi memang yang mau 100 juta tapi mau kerja, karena semua orang kan harus ngejar 10-10. Nah, kalau kita udah punya 4 sampai 5, teman-teman bisa capai 75 pairing, ya. Jadi teman-teman tahun depan tahun ini juga ya bisa jadi daimyo, ya. Misalnya tahun ini kalau belum jadi daimyo nggak apa-apa juga, sama strategi ini bisa digunakan setiap tahunnya, ya. Nah, kalau jadi bushido gimana? 150 pairing. Ya, teman-teman butuh 8 ya sampai 10. Nah, kita harus bantu 8 sampai 10 orang di kiri, 8 sampai 10 orang juga di kanan yang punya income 100 juta ke atas. Jadi sebenarnya untuk capai bushido nggak tahu susah, teman-teman. Jadi kalau memang kalau kita cuma lihat angka 30.000 pairing, memang kesannya besar. Tapi kalau teman-teman kalau dibagi, ternyata saya cuma harus membantu tim 8 sampai 10 orang. Nah, di sini saya tahu yang dapat ratusan juta banyak, ya. Ya, yang tadi lah, ya. Nah, samurai sini kan banyak. Jadi artinya kalau saya bisa bantu ada 10 di kiri, 10 di kanan aja, yang level samurai aja, ya kan? Nah, berarti kan saya sudah tahun depan saya udah bisa jadi bushido. Seperti itu ya, teman-teman, ya. Nah, oke, ini saya stop sampai di sini. Saya lanjut dulu ke strategi kita 6 bulan teman-teman bagaimana menjadi samurai. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa ngikut, ya. Oke, kembali ke sini lagi. Nah, ini strategi. Ini tadi adalah cara penempatannya, ya, teman-teman, ya, strateginya. Tapi menurut saya strategi itu lebih enak. Saya kadang-kadang kalau bicara sama teman itu, saya cuma gambarkan aja, bro, nah saya punya strategi loh, ya. Peluang bisnis kita nih dari Jepang baru masuk Indonesia kita baru buka office negara ke-8. Nah, saya sudah pelajari sistemnya, uangnya banyak. Nah, karena uangnya banyak, saya baru ngajak Pak Husin nih. Nah, ya, kita cerita. Nah, saya punya strateginya nih, ya, 3 sampai 6 bulan. Nah, kita bisa punya income nih 10 sampai 100 juta. Ya, teman-teman kalau udah punya income di atas itu, teman-teman boleh bilang, nah, gimana caranya bisa punya income 50 sampai 100 juta. Tapi kalau teman-teman udah mencapai 100 juta ke atas, boleh bilang 100 juta juga, ya, seperti itu. Tapi kalau memang kita belum capai, ya boleh kita kasih variabel aja, ya, kasih range saja. Jadi kita bisa punya income 10 sampai 100 juta per bulannya. Nah, program kerja kita menuju samurai, teman-teman. Oke. Jadi saya bikin dalam 6 bulan, ya. Nah, apa aja sih pekerjaan kita? Ya, jadi pekerjaan kita di bulan pertama, teman-teman anggap hari ini baru bergabung juga. Setelah bergabung, teman-teman harus bikin namanya prospect list. Apa sih yang dimaksud dengan prospect list? Daftar nama, teman-teman. Jadi di dalam multi level marketing cuma 1 daftar nama. Itu adalah aset kita. Tapi banyak orang yang nggak berhasil di bisnis ini, 1, karena mereka nggak pernah bikin. Itu aja. Nggak pernah buat. Dan jadi mereka selalu menganggap bahwa di handphonenya mereka lebih ingat di handphonenya mereka. Nggak bisa, teman-teman. Kita kalau bisa ditulis di kertas. Kalau kita nggak punya buku, tulis saja di kertas HVS, ya. Nama, handphone, nah kemudian prospek listnya ini, kalau bisa teman-teman kasih 3 kategori.
Sebenarnya prospek list kita banyak. Banyak orang bilang 100 teman ini saya nggak punya teman. Kalau saya kasih tahu, nah coba kita list mulai dari ini. Teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja. Kalau teman-teman pernah kerja di 3 perusahaan, teman kerja A, B, C, kan udah banyak, benar nggak? Belum lagi teman pasangan kita, teman istri, teman suami, teman papa, teman mama, teman papa mertua, teman mama mertua. Itu udah banyak. Makanya biasanya kalau orang kalau lagi married, undangan perkawinan terus ya tiba-tiba sudah muncul 1.000 orang ya. Tapi kalau kita lagi prospek 100 orang bingung ya gitu seperti itu. Nah ya kalau ditulis jadinya jadi kelihatan nih. Jangan terlalu di apa? Kira-kira apa? Misalnya saya mau tulis nih, aduh kira-kira kayaknya dia nggak mampu. Nggak usah terlalu banyak apa istilahnya justifikasi dulu ya. Apakah dia mampu bergabung? Apakah dia kayaknya terlalu kaya, nggak mungkin mau gitu ya. Nah, bla 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 gitu. Nggak usah, semua ditulis saja. Nah, setelah itu kasih 3 kategori. Nah, saya selalu kasih 3 kategorinya simple. Fun, F-A-N. F itu apa? Financial. Nah, dari orang ini yang saya tulis, misalnya contoh, saya tulis misalnya tadi, Pak Aris. Pak Aris begitu saya tulis Pak Aris, nah saya lihat nih Pak Aris dari segi finansialnya, wah Pak Aris uangnya banyak. Kalau dari segi finansialnya uangnya banyak, saya kasih skor 3. Oke, kalau sedang saya kasih 2, kalau kurang saya kasih 1. Nah, yang kedua apa? A tadi saya bilang ya, fun ya. F-A-N ya. A itu adalah ambisi. Ya, ambition. Nah, ambisinya ini apa? Ambisinya dia, ternyata Pak Aris ini ternyata ambisinya luar biasa. Ya kan, itu kan? Sangat ambisi orangnya. Skornya 3. Sedang 2, kurang 1. Nah, yang ketiga adalah N. N itu apa? Network. Teman-temannya. Nah, ternyata Pak Aris ini temannya banyak. Skornya 3. Sedang 2, kurang 1. Oke? Nah, kalau yang skornya tinggi, yang 8 sampai 9, nah kalau bisa jangan teman-teman prospek sendiri. Oke? Nah, itu tujuannya. Kenapa? Karena kalau Pak Aris skornya tentu dari financial 3, ambisi 3, teman-temannya banyak, orangnya sosial, ya kan? Wis, berarti kan bagus dong kalau dia bisa bergabung di jaringan saya itu ada terbaik. Nah, kesalahan kita orang-orang yang bagus punya ini kita langsung prospek langsung. Kenapa? Toh orang kita juga bergabung hari ini, benar nggak? Kita aja belum bisa menjelaskan dengan fasih, produk juga kita belum ini, benar nggak? Jadi kalau kita sayang, jadi begitu nanti pada saat ada orang tanya, kita nggak bisa jawab dengan gamblang, sehingga kan orang jadi ragu, ya, sehingga orang nggak bisa ambil keputusan pada saat itu. Sayang. Nah, kalau bisa itu yang skornya tinggi, Anda minta bantuan, ya. Nah, kalau untuk orang-orang di awal, untuk teman-teman mau belajar, itu cari skor yang rendah, yang 3 sama 4. Nah, skor 3 sampai 4 contohnya nih, uang nggak ada, ya kan? Ambisi nggak ada, ya kan? Nah, temen nggak ada, nah, kan skornya 3. Nah, udah ini aja yang teman-teman prospek. Intinya apa? Ya sudahlah, lu mau bergabung, nggak bergabung juga nggak apa-apa ya. Nah, ini yang teman-teman belajar. Tapi karena teman-teman udah tahu nih, uang nggak ada, ambisi nggak ada, malah temen juga nggak ada, malah terbalik teman-teman, karena teman-teman juga istilahnya nggak ada harapan yang tinggi, ya kan, harapan tinggi yang untuk orang yang akan bergabung, malah ternyata dia bilang, oke, Bu Titin, saya mau bergabung nih, ya tapi emang tadi kita udah tahu, ya uang saya nggak ada Bu Titin, nah gitu loh, ya, jadi kita udah tahu ya seperti itu. Tapi malah ternyata ini orangnya ini ya malah ternyata mau bergabung. Nah, dari pengalaman saya, dari teman-teman semua yang ada di sini, ternyata yang membuat kita hari ini yang berhasil di AFC, orang nggak punya uang nggak apa-apa. Orang nggak punya teman nggak apa-apa. Asal satu, orang ini harus punya ambisi. Kalau bisa ambisinya 3. Kenapa hari ini Bu Titin sukses? Karena saya lihat ambisinya Bu Titin skornya 3 paling tinggi gitu. Nah, itu yang bisa membuktikan orang itu bisa berhasil. Oke? Yang lain nggak ada, nggak apa-apa. Ya, hampir semua kita bisa lihat juga ya, ada Bu Sido Anita sama ya. Juga teman juga nggak banyak karena dulu juga beliau adalah akunting ya, kerja di BCA. Kalau orang akunting biasa ya, di belakang layar mana punya banyak teman ya. Uang juga nggak ada ya. Join pertama juga adiknya yang kemudian yang membering dulu dengan pinjemin uang Ruby. Nah, artinya ternyata itu yang penting orang ini punya ambisi. Nah, orang ini punya ambisi ternyata hari ini juga bisa jadi Bu Sido. Oke? Itu yang teman-teman. Nah, setelah teman-teman bikin daftar list 100 ini, nah, teman-teman di bulan pertama setiap harinya harus prospek 5. Nah, prospek sama presentasi berbeda. Saya agak pelan-pelan ya. Sebenarnya ini saya udah jelasin detail mengenai NDO ya, New Distributor Orientation. Tapi nggak apa-apa, jadi sekalian juga. Nah, prospek teman-teman hanya mencari tahu kebutuhan dia. Nah, prospek teman-teman bisa sebelum teman-teman masuk presentasi, teman-teman harus prospek cari tahu misalnya dari 15 menit pertama ya, mulai menggali. Nah, kira-kira apa? Kira-kira dia sukanya apa, impiannya apa, bisnisnya bagaimana, ya, kesehatan keluarganya bagaimana, bla bla bla. Nah, dari situ teman-teman sudah tahu.
kira-kira kebutuhannya apa, ya, yang dia mau impikan apa, impian dia apa. Nah, sehingga nanti pada saat waktu teman-teman lagi presentasi bisa mulai kayak sentuh istilahnya gitu ya, sentuh-sentuh hot button-nya dia. Nah, ya, misalnya contohnya dia lagi ada impian dia untuk sekolahkan anak dia ke luar negeri, atau misalnya berangkatin orang tuanya ke naik haji. Nah, teman-teman bisa ngeklik mengenai itu, benar nggak? Nah, kan kita akan bilang, orang tua kita usia kita terus bertambah loh, kan itu kan waktu kita juga terbatas nih. Nah, kalau ada satu peluang bisnis ini, kalau ternyata bisa berangkatin orang tua kamu semuanya naik haji, masa kamu nggak mau perjuangkan? Nah, gitu loh. Jadi kita bisa sentuh ya, dari kebutuhan itu nanti waktu pada saat kita presentasi kita bisa sentuh sehingga hasilnya kita lebih bagus ya untuk orang akan bergabung. Oke. Nah, prospeknya naik ya. Prospek sehari 5, presentasi 3. Ya, jadi prospek sama presentasi itu berbeda, teman-teman ya. Kemudian di sini saya kasih closing 5:1. Jadi saya udah pakai yang probabilitas yang paling rendah ya. Jadi artinya dari 5 orang yang saya presentasi, 1 yang bergabung. Nah, nanti lama-lama rank ini skornya ini akan terus menjadi bagus ya. Jadi gini, teman-teman, karena kan kita baru belajar, baru masuk. Nah, mungkin awalnya kita bicara mungkin 5-1 yang bergabung. Lama-lama bisa jadi meningkat jadi 4-1, 3-1. Lama-lama bisa jadi 2-1, lama-lama bagus jadi 1-1 seperti itu ya. Nah, yang tadi saya bilang untuk closing bisa dibantu upline ya. Nah, jadi upline ini bebas ya, bisa via online, bisa via offline. Nah, offline artinya table talk lah ya, ngajak ngopi dan bla bla ya. Nah, kalau online melalui Zoom sama. Untuk yang training seperti ini pun semua training apapun training mau ada Zoom mau LP itu pun semua bisa dipakai seperti itu ya. Jadi nggak ada pembatasan kapan kita mesti ngundang dia. Ya karena apa? Karena belum tentu waktunya dia kan juga cocok ya. Nah, selama dia bisa teman-teman ngundang aja. Kadang-kadang bukan karena dia melihat kita, karena bisa juga karena misalnya hari ini begitu kita ngajarkan dia strategi, nah bagi dia ternyata dia bener juga yang masuk akal gitu ya. Apa yang Ko Budi bicarakan ternyata masuk akal. Nah, dia akan bergabung gitu, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang dia bukan melihat LOP produk kita seperti apa, tapi kalau dari strategi dari komunitas kita yang merasa enak ya, banyak ilmu, banyak bisa belajar, orang tuh bisa bergabung gitu ya, teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, di bulan pertama teman-teman juga harus belajar cepat untuk penguasaan produk. Nah, sekarang kita udah banyak sekali ada di YouTube ya, ada di rekaman ya seperti itu. Nah, teman-teman belajar terus ya seperti itu ya. Kalau bisa dari setiap presenter itu berbeda-beda ya. Nah, saya masih ingat dulu leader-leader saya mereka juga banyak ya nonton presentasi dari beberapa leader ya yang Anda anggap itu cocok dengan Anda ya. Kan presenter kita banyak ya. Jadi Anda pilih aja kira-kira yang stylenya ini ya, yang gaya-gayanya ini mirip-mirip dengan Anda. Nah, sehingga Anda boleh mencontoh, kita boleh mengcopy ya. Nah, kalau di sini kalau kita mau sukses gampang, copy paste aja. Ya, kita copy dan kita paste aja ya. Lakukan yang sama aja. Karena kalau dia udah berhasil jadi Bushido, kita ikutin aja. Nah, masa saya nggak bisa ya kan, sejelek-jeleknya saya 20% juga lumayan, benar nggak? Kalau seorang Bushido dapat 1 miliar 1 bulan, kalau saya 20%-nya kan lumayan, saya dapat 200 juta juga ya. Seperti itu, copy paste aja seperti itu ya. Nah, ya di bulan pertama terus belajar. Nah, kemudian testimoni kita sangat banyak ya, di YouTube juga banyak, di grup kadang-kadang kita juga posting. Saya sampai setiap hari aja masih gini, dapat testimoni aja, saya masih nonton berulang-ulang. Kadang-kadang saya juga masih imagine gitu ya. Ternyata produk kita ini luar biasa loh, bener nggak ya? Kadang-kadang saya melihat ada orang yang nggak punya harapan, ada yang tadi tumor otak, bener ya? Nah, kemarin yang terakhir dapat tumor otak, ternyata kita dengan teman yang memberikan bantuan yang subarasi usukusi ya kan, ternyata sangat membantu ya. Nah, setelah dioperasi ternyata sekarang rambut udah bertumbuh jadi bagus artinya ya. Nah, jadi artinya orang yang tadinya sakit yang nggak punya harapan, kita sekarang punya produk yang luar biasa ya, bisa memberikan harapan. Jadi makanya kadang-kadang kalau saya presentasi kepada teman-teman, namanya peluang bisnis tadi saya bilang, ini produk kalau udah segitu bagus, kenapa? Artinya orang udah pasti butuh, benar nggak? Karena di dunia ini nggak ada loh yang namanya regenerasi, benar nggak? Makanya ada tim saya juga ya, Dr. Yudi yang dari Bali, yang sudah Bushido juga hari ini. Ya saya sering dengar beliau ada sharing ya kan, yang luar biasa. Dia bilang apa? Di dunia medis saja dia bilang, ya, yang dia sudah melihat artinya apa? Orang udah suntik insulin, ya kan? Artinya apa? Artinya pankreasnya kan udah nggak berfungsi ya. Artinya dia udah suntik insulin setiap hari 40 dosis gitu ya. Nah, kemudian dikasih produk kita konsumsi ini, bisa lepas insulin sampai hari ini. Artinya apa? Yang tadinya pankreasnya sudah rusak bisa membaik. Nggak ada loh sekarang, benar nggak? Di dunia ini kan boleh bilang nggak ada seperti itu. Jadi artinya
Sampai tetangga saya juga ada Ibu Anggrek ya, yang tadinya udah suntik insulin dosis 24, malah udah lama lagi loh. Sudah hampir 10 tahun maksudnya tadi ya. Artinya udah di atas 6 tahun sampai 10 tahun yang setiap hari seperti itu gitu loh, suntik insulin. Setelah konsumsi ini 3 bulan, bisa lepas insulin sampai hari ini. Sudah 3 tahun loh teman-teman. Ya karena beliau udah konsumsi, sudah 3 tahun lebih juga. Hari ini nggak pernah suntik insulin lagi. Luar biasa loh teman-teman. Jadi satu organ yang rusak bisa jadi membaik. Jadi artinya apa? Teman-teman udah harus sangat yakin bahwa kita punya produk yang bagus. Anda bicara sama teman kita, Anda hari ini nggak butuh, nggak apa-apa. Suatu hari pasti Anda sakit. Benar nggak teman-teman? Suatu hari pasti Anda sakit pasti Anda butuh juga, pasti cari saya. Ya kan? Kalau Anda nggak sakit, keluarga Anda pasti sakit juga. Ya, jadi artinya teman-teman sudah pegang satu produk yang luar biasa. Ya kan? Benar nggak teman-teman? Jadi harus seperti itu. Kenapa? Karena saya selalu kembali lagi bahwa selalu bilang manusia ini udah ditakdirkan ya. Kita ada 5 cycle ya. Lahir, muda, tua, sakit, mati teman-teman. Jadi artinya kita nggak bisa lepas dari ini ya, dari lahir, muda, sakit, tua, mati. Nah udah tua, sakit, mati. Nah sekarang banyak lagi teman-teman yang bilang, Pak Budi sekarang banyak yang nggak tua, benar nggak? Nah dari muda aja udah sakit. Ya, jadi ternyata yang muda sakit mati, ya sehingga dia nggak bisa menikmati yang tua ini juga, langsung loncat. Nah jadi artinya apa? Karena orang semuanya sakit, suatu hari pasti lu butuh produk ini. Ya hari ini boleh Anda bilang nggak butuh dan segalanya bla bla bla, nggak ada masalah. Suatu hari pasti Anda butuh, Anda masih cari kita juga. Ya, nah kita harus punya keyakinan seperti itu. Oke, setelah Anda makin yakin, nah saya butuh bicara di sini teman-teman ya. Nah, untuk belajar penguasaan produk, marketing plan, teman-teman butuh yakinkan diri kita. Karena Anda sangat sayang, kalau Anda yakinnya kurang-kurang, Anda kalau masuk ke bulan kedua, ketiga pun Anda berhasilnya juga kurang maksimal. Makanya kemarin waktu ada di Jogja, sebenarnya ya karena kita kebentur tiba-tiba ya mau hujan, sehingga saya juga nggak bisa sharing banyak. Nah, sebenarnya kemarin waktu di Jogja, saya mau sharing mengenai keyakinan. Ya. Keyakinan bukan lagi 100% teman-teman. Keyakinan kita butuh 1000% teman-teman. Kalau Anda punya yakin 1000%, pasti bisa sukses, ya, pasti bisa berhasil bersama AFC, produknya bagus, company-nya bagus, saya yakin Anda pasti berhasil ya. Nah, oke, kembali ke sini lagi. Nah, tadi karena saya tadi presentasi perharinya 3 kali 30 orang 1 bulan, berarti kan ada 90 orang ya. Nah, 90 orang kan saya pakai yang closing rate-nya berapa? 5/1, berarti 90 bagi 5, berarti ada 18 orang. Oke. Nah, jadi bulan ini udah ada 18 orang yang bergabung. Nah, kalau 18 orang ini yang bergabung, tergantung saya bilang income kita lagi. Nah, kalau kita Ruby, hampir semua teman kita pasti bergabungnya Ruby juga. Ya, untuk dia bergabung Diamond sangat kecil. Contoh, Budi, kamu join apa? Oh, saya join Ruby. Ya udah, kalau gitu ikut kamu aja. Hampir semua begitu. Nah, sehingga ya, jadi saya selalu tulis ini kalau kita Ruby, berarti 18 orang ini pasti semua rata-rata bergabung Ruby. Sehingga kita punya income berapa? 6.750.000. Nah, teman-teman harus tahu juga angka 6.750 dari mana? Ruby, sponsor Ruby berapa? 300.000. Ruby kedua 300.000. Pairing kita berapa? 1 Ruby dikali 1 Ruby di kanan 300.000 ya. Berarti kalau 2.750.000. Oke, 2 Ruby 750.000. Karena tadi kita ada 18 orang, berarti kita kali 9 ya. Jadi 750 kali 9, 6.750.000. Sehingga teman-teman bisa menjelaskan. Jadi sebenarnya program kerja ini paling simpel teman-teman. Teman-teman bisa cetak aja di kertas, untuk ketemu orang baru, teman-teman sebenarnya duplikasi ini aja. Ya, sehingga orang baru ini dia tahu apa yang harus dikerjakan selama 6 bulan. Ya. Kalau Anda join Ruby, income Anda lebih kurang ini. Luar biasa nggak? Luar biasa juga. Artinya apa? Saya join Ruby kan 3,3 sampai 3,5 juta. Modal saya udah balik dan saya udah untung 100%. Benar nggak? Malah saya udah untung 100%. Nah, tapi kalau saya level Safir, saya bisa dapat 14,3 juta. Nah, di sini saya kasih peluang teman-teman. 20-30% mereka mengikuti kita, ya. Ya, mereka mengikuti kita. Artinya apa? Kalau saya Safir, nah dari 18 orang ini, nah saya pakai 20-30%. Jadi ada 4 orang. Ya, saya pakai contoh di sini, ada 4 orang yang ikut kita juga Safir. Ya, Budi, kenapa kamu join Safir? Ya, karena uang saya bulan depan baru ada, ya. Nah, baru bisa join Diamond. Nah, sekarang saya Safir lah ya. Jadi minimal 1 step saya sudah bisa naik ke Diamond. Nah, sekarang saya juga konsumsi 2 produk, ya, 2 kotak. Nah, 4 box ini untuk sementara ini untuk perputaran bisnis saya. Nah, dari alasan-alasan Anda, anggap ternyata 4 orang itu ternyata setuju dengan kita. Oke, boleh juga ya kalau gitu. Kalau gitu saya ikut kamu deh, Safir juga. Nah, jadi kalau contohnya ya, Safir sponsor Safir berapa? Safir sponsor Safir adalah 1.350.000. Karena kan Safir belinya 3 paket ya. Nah, 1.350.000.
Safir kedua 1.350.000, berarti 2,7 juta. Pairing kita berapa kali? 3 kali 200.000 ya, 600.000. Jadi 600.000 tambah 2,7, 3,3 juta. Nah, karena kata dia ada 4 orang, berarti 6,6 juta. Sisanya 14 itu adalah Safir sponsor 14 ruby. Total komisinya adalah nih 14,3 juta. Oke, jadi teman-teman harus tahu juga ya, 14,3 juta ini adalah Safir sponsor 4 Safir dan sisanya adalah sponsor 14 ruby. Totalnya angkanya nih 14,3 juta. Balik modal? Balik ya. Safir kan cuma join tadi lebih kurang 9,9 juta, tapi sudah punya income sampai di atas 50% ya. Nah, kalau Diamond kita join hampir berapa? 20 juta, ternyata sama ya, udah balik modal dan untung juga. Nah, kalau Diamond gimana? Sama. Jadi asumsinya tadi saya juga bilang, berarti kalau saya Diamond, asumsi 4 orang juga bergabung Diamond. Kenapa Diamond? Ya dong, kalau saya mau jalan bisnis ini kan saya harus Diamond ya, gitu ya. Kerjanya sama, ngomongnya sama, gitu. Kalau di sini kalau saya dapat orang yang bergabung Ruby 300.000. Nah, kalau saya Diamond kan saya dapatnya 550.000. Nah, cepat atau lambat toh kita harus jadi Diamond kok, ya kan? Nah, daripada kalau kita punya uang di tabungan, nggak kepake, tabungan sekarang kalau kita punya 20 juta, teman-teman, aduh, itu kalau 1%, itu 1 bulan cuma 20.000, belum lagi potong pajak. Ya, teman-teman ya. Jadi artinya sekarang kalau namanya bunga, aduh, itu kecil sekali teman-teman, cuma berapa puluh ribu aja ya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara alasan kita, sehingga teman kita 4 orang, ya menyetujui, sehingga Diamond, sponsor Diamond berapa? 3,3. Diamond kedua 3,3, 6,6. Pairing kita berapa? 1,8 juta. Jadi 8,4 juta. Ada 4 Diamond, berarti 16,8 juta. Sisanya adalah Diamond sponsor 14 ruby. Totalnya jadi 26,6 juta. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Jadi kalau kita bergabungnya Ruby teman kita ya, misalnya kita bilang. Nah, kalau Anda bergabung Ruby, Anda bisa lihat hasilnya lebih kurang ini. Tapi kalau Anda join Diamond, hasilnya juga sama. Bulan pertama Anda balik modal dan Anda sudah dapat income 6 juta lebih. Ya, seperti itu. Nah, bulan kedua dan bulan ketiga, karena saya yakin prospek list kita ini udah habis ya. Nah, teman-teman harus bikin lagi prospek list. Jadi misalnya pertengahan bulan di sini habis, teman-teman harus bikin lagi gitu. Pokoknya habis, bikin lagi 100 lagi ya, berikutnya lagi. Habis, bikin lagi seperti itu ya. Nah, prospek pribadi kita, nah di sini saya tulis berkurang ya, 2 sampai 5 orang per hari. Kenapa? Karena sekarang saya udah punya 18 orang, benar nggak? Di bulan pertama ini kan saya udah punya grup nih 18 orang yang sekarang saya harus bantu. Nah, ya sekarang saya harus bantu tim. Nah, bantu tim 2 sampai 5 orang per hari ya. Apakah via online, offline ya, seperti itu ya. Ataupun misalnya sama, membantu itu pengertiannya sangat luas ya. Membantu bisa saya yang membantu, bisa membantu juga Anda adalah mengajak prospek Anda tuh masuk ke Zoom lah ya, pertemuan-pertemuan lah, misalnya kita ada LOP offline lah ya, yang di kantor apapun bisa aja, itu adalah sama aja ya, itu juga namanya bantuan ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita prospek pribadi kita berkurang, presentasi kita pribadi juga kita berkurang 1 sampai 3 orang per hari. Nah, karena kita sekarang harus bantu tim. Nah, sama teman-teman juga harus terus belajar. Nah, closing pribadi kita karena kita presentasi berkurang sehingga kita jadi bulan kedua dan bulan ketiga, ini asumsi ya, 6 sampai 18. Jadi kalau teman-teman yang jago sponsor, yang lebih dari ini pasti otomatis income-nya juga pasti lebih. Ya, jadi saya ini ambil yang tengah-tengah ya. Nah, saya tahu ya banyak sekali teman-teman kita yang sponsornya banyak sekali ya. Dalam waktu singkat itu bisa sampai berapa ratus orang dan segalanya. Tapi ada juga orang yang nggak bisa sponsor ya. Ini adalah yang tengah-tengah ya. Nah, sehingga closing pribadi kita 6 sampai 18 orang. Nah, potensi di sini saya tulis 10 sampai 20% tim upgrade teman-teman. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman yang tadi yang bergabung di sini 18 orang ini, nah, kan sudah mulai menjalankan. Pada saat mereka sudah mulai menjalankan, mereka bilang, iya ya, ada teman saya dari udah mau join Ruby, daripada saya cuma dapat 300.000, saya mau mendingan saya upgrade nih ke Diamond. Nah, jadi saya asumsi mereka juga 10-20% dari 18 orang ini upgrade juga ke Diamond ya. Nah, jadi closing tim saya di bulan kedua dan 3 ini lumayan ya, sebulan sudah ada 30-50 orang ya. Organisasi saya udah bertumbuh. Nah, ini income-nya sama. Kalau kita masih di Ruby, proyeksinya cuma antara ini 4,5 sampai 12,5. Kalau Safir 8,5 sampai 25 juta. Kalau Diamond 15 sampai 50 juta ya di bulan kedua dan bulan ketiga. Bulan keempat sampai bulan ke-6, nah sama, prospek list kita makin berkurang lagi, presentasi pribadi kita juga makin berkurang. Tim kita kenapa? Kita harus bantu tim. Kenapa? Karena tim kita sekarang udah lebih kurang udah punya 100 orang. Nah, ya, jadi teman-teman harus ini, dan teman-teman harus mulai belajar ya mengenai leadership ya, seperti itu ya. Nah, bagaimana motivasi tim dan segalanya ya. Jadi training juga harus belajar ya, seperti itu. Karena kita mesti manage orang sekarang.
Ya, kalau kita biasanya kelemahan kita, kenapa kita nggak bertumbuh? Karena tadi itu. Nah, begitu timnya berkembang, ternyata leadership kita tuh juga tidak bertambah, ya. Nah, artinya kita tidak direspek, misalnya contohnya sama grupnya kita, timnya kita, ya, sehingga masing-masing jalan sendiri, ya, nggak ada arah gitu ya. Nah, sehingga ya kita susah gandeng mereka ya seperti itu. Jadi sehingga kita punya skill, kita punya ilmu juga harus ditingkatkan ya. Nah, sehingga kita harus bisa menggandeng untuk bersama-sama ya. Nah, closing pribadi kita tadi berkurang lagi, tinggal 3 orang aja. Kemudian potensi income, potensi upgrade. Nah, yang tadinya ada 30-50 orang setiap bulannya, nah di sini juga mereka akan upgrade ya. Kemudian closing tim kita sudah bertumbuh ya, setiap bulan bisa 50-100 orang. Nah, ini income kita. Jadi kalau teman-teman kalau udah diamond, nanti proyeksi income-nya kita udah 25 juta sampai 100 juta. Nah, jadi kalau Anda ikutin ini 6 bulan Anda bisa mencapai angka 100 juta. Jadi sama dengan tadi susunan ya. Nah, susunan juga sama, Anda juga bisa mencapai 100 juta. Ya, minimalnya di 2 bulan kedua atau bulan kedua, bulan ketiga kalau teman-teman ikutin ini, teman-teman udah bisa mencapai Ronin ya. Jadi di 2 bulan Anda teman-teman bisa capai Ronin, kemudian di bulan keempat, di bulan kedua Toreda, maksudnya gitu ya. Nah, kalau Anda ikutin ini 2 bulan Anda Toreda, 4 bulan Anda Ronin, 6 bulan Anda adalah Samurai. Ya, gitu-gitu ya. Kemudian tadi ini saya udah jelasin. Nah, kenapa kalau teman-teman, nah kita sebenarnya juga bisa ya, ini juga slide-nya saya cuma ada 3 slide. Kenapa kita harus bergabung Diamond? Nah, teman-teman bisa, kalau yang belum punya slide ini, nanti teman-teman bisa minta sama saya juga. Nah, jadi ini kalau teman-teman yang masih, misalnya grup kita ini masih di level Ruby, nah teman-teman butuh kasih pengertian. Kenapa kita mesti Diamond? Karena hampir semua di network marketing, teman-teman butuh ini. Ya, untuk menjelaskan kenapa Diamond. Kalau mereka nggak Diamond, ya income-nya kecil, contohnya di sini. Nah, untuk mereka dapatin income 1 bulan 8 juta sampai 10 juta. Nah, ini ilustrasinya. Kalau kita Ruby, kalau kita mau dapat income 8 juta lebih kurang kita harus sponsor 22 Ruby, teman-teman. Ya kan? Karena kita Ruby sponsor 2 Ruby kan cuma dapatnya 750.000. Jadi kalau kita mau 8 juta lebih kan harus 11 kalinya. Berarti kita harus 22 orang, ya. Tapi kalau kita Diamond, nah, kita Diamond kan lebih mudah. Kalau kita Diamond, kita lebih gampang closingin teman kita yang Diamond juga. Yang tadi saya bilang, kenapa butitin Diamond? Wah, iya dong. Kalau namanya bisnis kita harus berhasil kan, yang besar. Ngomongnya sama ya kan, perginya sama, ngajak dia minum ngopinya sama, daripada satu dapatnya 300.000 ya kan. Nah, atau misalnya gini ya, ngajak dia ini, nah mendingan saya Diamond, nah gitu ya, dapatnya hasilnya sampai 2 kalinya. Jadi teman kita kalau Diamond juga ya, Anda dari 2 orang teman-teman udah bisa punya income 8,4 juta yang tadi saya bilang. Jadi artinya di sini kalau Anda Ruby, Anda mesti cari 22 Ruby. Tapi kalau Anda Diamond, Anda cukup closing 2 Diamond aja, Anda udah punya income 8 juta lebih. Ya, seperti itu. Oke. Orang sudah setuju. Oke, kalau gitu saya mau Diamond. Nah, bagaimana kalau ternyata saya bicara mengenai bisnis nih? Nah, saya nggak punya uang nih. Nah, oke. Jadi di sini saya cuma sharing salah satu. Anggap misalnya, oke, kita setuju kita mau Diamond. Berarti kita harus upgrade. Ya. Kalau misalnya kita upgrade-nya semuanya usukusi, 10 kotak, berarti kan 16,5 juta ya. Kalau teman-teman mau setengah-setengah, dengan Subarasi berarti 17 juta. Nah, ini asumsi aja, misalnya saya bilang saya pakai 16,5 juta kartu kredit. Nah, sekarang kita ada kerjasama ya sama BCA, itu lebih kurang admin fee-nya adalah 9% untuk 1 tahun. Jadi kalau teman-teman kalau mau cicil, ya, jadi artinya kalau 16,5 juta, 9% yang lebih kurang adalah kita angsurannya adalah 1,5 juta. Ya, jadi lebih kurang itu ya. Jadi bunga 1 tahun lebih kurang adalah 1,5 juta ya. Jadi kita total bayarnya adalah 18 juta ya. Jadi lebih kurang kalau dibagi 12 bulan, 1 bulan kita angsurannya 1,5 juta. Nah, ternyata bunga 1,5 juta ini apa? Perbedaannya apa ya? Nah, kita tadi kan kita upgrade 10 box ya. Kalau kita Diamond 10 box ini apa? Untuk perputaran bisnis ya. Udah otomatis kok ya. Misalnya saya tahu lah ya, kalau di daerah-daerah kadang-kadang kalau kita bilang orang teman udah mau ya. Ya, saya memberin dulu ya. Nanti barang kirim dari misalnya dari Makassar, dari Jakarta, dari Surabaya. Itu udah kelamaan, bener nggak? Ya, orang udah lemes dulu, bener nggak? Orang misalnya lagi klik, ya kan? Nah, tapi kalau kita punya produk dan Anda teman-teman langsung berikan, itu luar biasa ya. Dan saya tahu sekali, banyak sekali teman-teman Anda kasih 6 box, dia beli 6 box. Anda kasih dia 12 box, dia langsung join Diamond. Tapi kalau Anda nggak punya barang, Anda cuma punya 2, dia juga join Ruby. Kalau nggak ada barang, ya udah nanti kan gitu kan. Nah, tetap yang punya barang, tetap yang lebih diuntungkan ya, seperti itu. Nah, oke, misalnya kalau kita Ruby, kita tahu perbedaannya ya. Sponsor bonusnya, Ruby cuma 300.000. Tapi kalau Diamond, 550.000. Ruby nggak dapat pasap, Diamond dapat pasap ya.
Nah, di bawah kita Ruby kita dapat 250.000. Setiap orang bergabung paket Ruby kita semuanya per paket kita dapat 250.000. Kalau Sapphire kita dapat 100.000 ya, semua selisihnya ke kita. Nah, pairing bonusnya kalau Ruby sebulan kita bisa terima maksimal 45 juta. Kalau Diamond kita bisa terima maksimal 660 juta. Nah, perbedaan kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, oke, tadi kita bilang kita setuju ya. Anggap kita gunakan pakai kartu kredit. Ini adalah bunga yang paling tinggi ya di bank ya. Nah, 1,5 juta ternyata mudah teman-teman. Nah, ternyata cuma ada 3 langkah sederhana untuk mengambil balik 1,5 jutanya ini. Ya, ada 3 cara. Nah, contohnya tadi gimana? Cara pertama teman-teman, kalau kita Diamond sponsor Ruby berapa? Kan dapatnya 550.000. Nah, selisih ya antara Ruby sponsor Ruby berapa? 300.000. Berarti ada selisihnya berapa? 250.000. Artinya apa teman-teman? 1 tahun kalau saya seorang Diamond berhasil sponsor 6 Ruby aja, kan berarti selisih bonusnya 1,5 juta. Nah, 1,5 juta ini kan saya udah bisa bayar bunga kartu kredit 1,5 juta. Oke? Jadi ternyata 1,5 juta ini ternyata kalau kita jabarkan ternyata kecil sekali. 1 tahun saya cuma ngajak 6 Ruby aja. Berarti bunga 1 tahun ini beres. Oke, itu yang pertama. Nah, cara kedua, kalau saya Ruby, kalau Diamond kan dapat pasak bonus ya. Nah, jadi artinya kalau Diamond saya dapat pasak bonus. Tapi kalau Ruby kan saya nggak dapat. Contoh di sini, Ruby ngajak A. Nah, A ngajak B, ya. Nah, B join Ruby juga. Nah, kan A dapat 300.000, kita kan nggak dapat apa-apa ya, karena kita levelnya sama. Tapi kalau kita Diamond, kita ngajak A masih di Ruby ya. A ngajak B, nah A-nya dapat 300.000. Nah, kan kita dapat 250.000. Artinya apa? Kalau teman-teman cuma dapat A, ada contoh tadi saya bilang Pak Aris misalnya. Saya cuma dapat 1 tahun ini, saya cuma dapat 1 orang Pak Aris. Nah, ternyata Pak Aris dalam 1 tahun ini ngajak 6 orang. B, C, D, E, ya, ngajak 6 orang. Setiap 1 orang yang Pak Aris yang ngajak, kan Pak Aris tadi berapa? Masih Ruby ya. Berarti saya dapat pasap selisihnya 250.000. Jadi saya ngajak Pak Aris cuma 1 orang, Pak Aris dalam 1 tahun ngajak 6 orang. Dalam 1 tahun ya, berhasil ngajak 6 orang. Berarti bunga 1 tahun ini udah beres. Cara kedua. Jadi tadi cara pertama adalah saya yang cari 6 orang Ruby, atau cari kedua tadi saya cuma dapat 1 orang, tapi 1 orang ini nyari 6 orang. Bunga saya 1 tahun udah beres. Nah, cara ketiga adalah kalau Ruby saya sponsor Diamond berapa? 1,8 juta. Kalau saya Diamond sponsor Diamond 3,3 juta. Jadi selisih berapa? 1,5 juta. Jadi artinya apa teman-teman? Dalam 1 tahun saya cuma berhasil ngajak 1 Diamond aja. Bunga 1,5 juta juga sudah terbayarkan. Jadi sebenarnya ini sangat-sangat simple ya. Nah, kalau teman-teman bisa menjelaskan ini juga mudah-mudahan, nah kita bisa menduplikasi lagi sehingga timnya kita semua dari Ruby bisa upgrade ke Diamond. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga organisasi teman-teman bisa terus bertambah besar karena teman-teman yang Diamond kan dapat income-nya double ya. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini aja sharing hari ini. Mungkin saya kembali ke Pak Angga. Kalau ada beberapa pertanyaan mungkin saya jawab ya. Oke. Thank you Pak Daniel. Halo Pak Dwi. Pak Dwi paling aktif nih dari Bali nih. Oh. Oke, bentar saya. Kira-kira mungkin itu jadi jelas banget sih kalau menurut saya. Ini dari tadi juga saya memperhatikan. Ya. Mana tahu saya juga jadi tahun depan bisa ikut Busido juga kan. Wah gitu ya, iya keren juga loh. Kalau Angga jadi Busido nanti yang bantu Pak Niko siapa nih? Nggak apa-apa. Namanya kan ini apa? Regenerasi ya, harus ganti yang tepat. Nggak kok, yang benar namanya mimpi harus punya gitu kan. Oke, jadi biasa gitu sih, dan menurut saya itu jelas banget. Apa mungkin ini boleh sih, Ko Budi mau buka tanya jawab nggak kok bentar? Ya, mungkin saya buka jawab lah tiga pertanyaan aja ya. Boleh, sampai setengah 9, jadi kan kita training nggak terlalu lama. 20 menit lagi. Oke. Pertanyaan pertama, apakah materinya boleh saya minta? Boleh. Tadi saya bilang nanti melalui leader ya? Anda nanti dari leader Anda yang minta ke saya. Seperti itu ya. Oke, di sini ada pertanyaan tadi apa? Kriteria dari daftar nama ya, masih belum paham. Nah, tadi saya ulang ya. Cara bikin daftar nama tadi itu nama, nomor handphone. Nah, dikasih di grup. Nah, grouping maksudnya apa? Teman-teman SD, SMP, SMA ya. Teman kuliah, kalau teman kerja,
Ya, kalau kita pernah kerja di tadi ada 3 perusahaan A, B, C, kemudian teman pasangan kita, teman ya istri kita, teman suami kita, teman pacar kita gitu ya. Nah, teman orang tua kita, papa, mama, papa mertua, mama mertua kalau yang udah married. Nah, kan jadi banyak sekali nih ya itu. Nah, kemudian dikasih 3 kategori. 3 kategorinya adalah FAN. F itu adalah financial. Orang ini punya uang nggak? Nah, kalau yang punya uang, Anda kasih dia skornya 3. Kalau sedang 2, kalau kurang 1. A, ambisi. Ambisinya tinggi nggak? Kalau orang ambisinya tinggi, 3. Sedang 2, kurang 1. Yang ketiga adalah N. N adalah network, teman-temannya dia. Kalau dia banyak teman, 3. Ya, sedang 2, 1. Kemudian yang paling, kalau dia nggak punya teman, 1. Nah, kalau skor yang bagus, artinya apa? 3, 3, 3 kan berarti skornya 9 dong. Nah, berarti ini adalah kriteria yang bagus dong. Contoh, saya tulis di sini ada Pak Sujaja Husin misalnya. Wih, financial 3, ya kan? Kemudian ambisinya 3, temennya 3. Nah, kan berarti bagus dong. Kalau Pak Husin bisa bergabung di timnya saya, berarti kan di luar biasa. Nah, kalau yang skornya tinggi, jangan saya maju dulu. Itu masalahnya gitu. Jangan saya maju. Kenapa? Karena kan saya baru bergabung di bisnis ini. Berarti kan saya belum bisa meyakinkan gitu loh. Ya, lebih bagus saya minta bantuan gitu, teman-teman ya. Jadi minta bantuan upline saya, ya siapa aja lah maksudnya gitu ya. Jadi yang di atas kita. Jadi kalau intinya gini loh, semakin banyak kita prospek orang, semakin kuat teman-teman. Jadi contohnya gini loh. Misalnya contoh ya tadi ya saya bilang ya, saya mau tadi kan saya udah tulis nama Pak Husin. Nah, saya harus mengukur juga nih kekuatan saya. Apakah saya yang maju sendiri? Yang kalau saya presentasi ke Pak Husin, prospek dan kemudian presentasi ke Pak Husin, kira-kira bisa nggak Pak Husin akan bergabung sama saya? Itu pertanyaan saya. Kalau saya ragu, nah berarti sekarang saya mulai nih, ada ngajak Jen. Nah, yuk Jen, bantu yuk, berdua yuk kita yuk. Siapa? Ya kita lagi mau prospek Pak Husin. Nah jadi begitu saya ngajak berdua sama Jin, saya juga harus mengukur lagi kekuatan saya. Dengan saya sama Jin, bisa nggak meyakinkan sama Pak Husin? Kalau nggak bisa, saya ngajak lagi bertiga. Bu Titin, ya Bu Titin kita bertiga yuk. Nah, gitu ya. Nah mau prospek Pak Husin. Kita kalau bertiga kan lebih gampang, betul nggak? Nangkap ya? Kalau kurangnya sini, saya ada lagi sini. Oh ada Pak Daniel, yuk Pak Daniel kita berempat lagi. Nah di sini ada Bu Ina lagi, yuk Bu Ina, Bu Lima. Gitu loh. Nangkap nggak? Nah saya mulai mengenal multi level marketing, saya bilang tahun 2004. Nah, waktu pertama kali saya tahun 2004 mengenal multi level marketing, yang datang ke rumah saya, ya waktu pada saat itu dia menawarkan multi level, yang datang ke rumah saya 6 orang, suami istri 3 pasang. Nah, begitu 6 orang datang ke rumah saya, pasti apa? Persepsi saya, ini pasti bisnisnya bagus nih, benar nggak? Karena datang ke rumah saja sampai 6 orang, benar nggak? Ini pasti bisnisnya pasti luar biasa. Nah, kalau kita datang kira-kira ya, saya datang ke rumah Pak Husin, saya lagi mau prospek, pakai celana pendek, pakai sandal jepit. Nah, Anda mau bilang bisnis bagus, dapat ratusan juta, yang nggak dianggap lah, maksudnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga harus bisa mengukur diri kita sendiri. Kalau pada saat kita mau prospek, kita bisa nggak meyakinkan. Kalau kita bisa, berarti kita maju. Kalau nggak bisa, kita ngajak orang semakin banyak. Makanya kadang-kadang saya bilang di Zoom ini paling bagus. Kenapa? Karena yang melihat Pak Husin bukan cuma saya, betul nggak? Karena Pak Husin melihat, audiensnya di sini, ya kan? Nah, ada hampir 700 orang di sini gitu loh. Jadi orang belajar seperti itu ya. Kira-kira gitu ya. Jadi yang namanya prospeknya. Nah, kalau kita mau belajar presentasi, teman-teman cari yang skornya yang rendah. Uang nggak ada, finansial, ambisinya nggak ada tadi ya. Nah, temennya juga nggak ada, nah skornya 3. Nah, Anda bebas Anda presentasi. Kenapa? Ya udah Anda mau join, nggak mau join juga nggak apa-apa kan, namanya kan Anda mau belajar presentasi. Nah, gitu loh ya. Justru karena yang tadi saya bilang, Anda nggak punya beban, Anda presentasi apa aja kadar ini. Malah ternyata dia sangat ambisius. Iya Pak, saya malah mau bergabung lah gitu ya. Karena Anda dengan PD-nya gitu ya. Nah, ya maksudnya saya seperti itu. Jadi belajarnya di situ. Oke, mungkin saya next lagi. Di sini Pak Budi saya mau tanya bagaimana cara menawarkan produk atau bisnis ke orang pada saat ketemu teman yang sudah sesuai target di daftar nama. Oke. Nah, kalau Anda mau bicara menawarkan produk, berarti kan artinya kita sudah prospek, ya dong? Nah, contoh prospek saya ketemu Pak Husin contoh lagi ya. Nah, saya ketemu Pak Husin, misalnya saya ketemu Pak Husin di pasar, misalnya contohnya teman tapi ketemu di pasar. Pak Husin, gimana kabarnya sekarang? Nah, kan kita namanya basa-basi dulu. Kita nggak mungkin masuk dulu di presentasi kita ya, kita basa-basi. Gimana Pak Husin bisnis kita sekarang? Waduh, ya nih bisnis sekarang makin susah nih, ya kan? Nah, pandemi ini nggak selesai-selesai ini udah 2 tahun gitu ya. Waduh, ya kan omset toko ya, misalnya gitu ya, kita ketemu di pasar misalnya. Omset toko sekarang juga udah makin turun lah. Wah, udah anjlok nih setengah nih ya gitu ya. Nah, bla bla bla. Berarti kan kita udah tahu. Oke, berarti Pak Husin ini sekarang lagi ya, ternyata kalau saya punya peluang bisnis kayak bisa masuk nih. Karena kan dia lagi keluh kesah nih mengenai bisnisnya dia.
Nah, setelah udah oke, saya udah tahu prospeknya. Nah, tergantung Anda. Anda boleh hari ini juga langsung mau presentasi. Kalau Anda bisa yakin bisa masuk, masuk. Tapi kalau Anda nggak bisa, Anda boleh pilih lagi. Misalnya 2 hari atau 3 hari setelahnya, Anda mulai presentasi. Nah, anggap misalnya gitu ya, setelah 2 atau 3 hari ketemu lagi Pak Hussein. Jadi hari pertama tadi ini cuma ngobrol-ngobrol aja, say hi. Tidak ada presentasi. Itu cuma namanya prospek. Ya, hanya cari kebutuhan aja. Nah, setelah udah oke, 2 atau 3 hari kemudian ketemu lagi Pak Hussein lagi. Nah, kita langsung to the point. Pak Hussein, kemarin kan Anda sempat ngomong nih Pak Hussein. Nah, ya kan? Nah, usaha sekarang susah nih. Nah, kebetulan nih, saya sekarang lagi sama temen, ya, sama Bu Jen, lagi jalanin satu peluang bisnis nih. Nah, ini peluang bisnis dari Jepang nih, baru masuk nih farmasi. Ya, nah di Indonesia kita baru buka office, negara ke-8. Nah, saya sudah pelajari loh, Pak Hussein. Bisnisnya, ya, income-nya, uangnya banyak. Nah, kalau sebulan, ya, sebulan bisa dapat tambahan income 20-50 juta. Pak Hussein mau dengar nggak? Nangkap ya teman-teman ya. Jadi kalau kita kan bisa jadi gini teman-teman. Waktu saya mulai belajar kan, sebenarnya gini, saya mulai belajar marketingnya sebenarnya saya nggak ngerti teman-teman, karena background saya IT. Jadi sebenarnya saya tuh nggak biasa presentasi gitu ya, bla bla bla. Nah jadi perasa waktu saya dulu belajar marketing, saya masih ingat dulu saya belajar sama namanya James Quick ya, salah satu motivator dari Singapura. Jadi dia bilang gini, kalau kita ingin mempresentasikan sesuatu hal kepada orang lain, usahakan kalau kita kasih pertanyaan-pertanyaan kecil. Nah, kalau saya kasih pertanyaan-pertanyaan kecil dan orang ini jawabnya ya, kemungkinan besar adalah di akhir pasti dia ya. Contoh Pak Hussein, kalau saya ada peluang bisnis 1 bulan bisa dapat tambahan income 20-50 juta. Pak Hussein mau dengar nggak? Ya, nah kan itu kan. Nah, kalau seorang ini bisnis farmasi, ya kan? Kenapa? Karena semua orang sakit nih. Setuju nggak Pak Hussein? Iya. Nah, kan itu kan. Rumah sakit makin bertambah atau makin berkurang Pak Hussein? Makin bertambah ya? Ya. Nah, kan itu kan. Yang sakit makin berkurang. Ya, yang sakit makin berkurang atau makin bertambah, Pak Hussein? Harusnya bertambah ya? Ya, nah, kan itu. Jadi ya. Nah, terakhir begitu saya kasih solusi kan, gimana Pak Hussein? Setelah udah selesai gimana? Pak Hussein mau bergabung Ruby atau Diamond? Nah, gitu loh. Kemungkinan besar dia akan bergabung gitu loh, teman-teman ya. Jadi pertanyaan, jangan kita kadang gini loh, terlalu kaku. Jadi sebenarnya dia diem. Kita ngocos aja gitu kan. Setelah kita udah presentasi setengah jam, 1 jam, oke Pak Hussein, nah kita udah selesai. Kira-kira gimana Pak Hussein? Mau bergabung atau tidak? Tidak. Ya, kalau kita udah bicara panjang lebar 1 jam, kita tanya, gimana Pak Hussein? Anda mau bergabung ya atau tidak? Tidak. Nah, jadi jangan lagi kasih pertanyaan ya dan tidak. Karena kalau Anda kasih pertanyaan ya dan tidak, orang selalu ingin menjawab yang terakhir. Tidak. Pakai kata-kata terakhir. Nah, kasihlah pertanyaan gini. Oke, Pak Hussein, saya udah jelasin semuanya. Nah, gimana Pak Hussein? Bagus bisnisnya? Bagus. Oke. Pak Hussein gimana? Mau bergabung Ruby atau Diamond? Ah, gitu ya. Jadi nggak ada opsi ya dan tidak. Langsung Ruby atau Diamond. Jadi minimal kalau dia nggak mau Diamond, dia Ruby. Oke, nah, tetap masuk. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus namanya closing pertanyaan. Ya, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini masih banyak pertanyaan nih, pelan-pelan. Gak apa-apa. Ini Ko Budi berarti sisa 1 pertanyaan lagi ya, Ko ya? Sisa pertanyaan ya. Oke. Pengelompokan sudah dibuat, prospek oke, dan gabung, tapi ternyata ekspektasinya meleset kaki besar sebelah. Oke. Besar sebelah itu semua masalah semua orang, ya teman-teman. Itu luar biasa teman-teman. Nggak ada yang namanya perfect. Kiri, kanan, nggak ada teman-teman. Kalau kita punya satu sisi yang besar, itu kita udah harus great, apa istilahnya, bersyukur juga. Kenapa? Karena kita diberikan satu kaki yang kuat loh. Sehingga teman-teman tinggal kerjain satu sisi. Daripada 2 sisinya nggak jalan. Lebih pusing lagi. 2 sisi nggak jalan, begitu dibuka, bingung. Mau jalan mana hari ini? Kiri atau kanan? Nah, apalagi belum lagi kita kadang-kadang serakah. Belum apa-apa kita jalanin 3 kaki. Begitu udah 3 kaki, berarti kan kita punya 4 jalur, ya kan? 1, 2, 3, 4. Dan semuanya berhenti. Lebih bingung lagi, mana yang mau dibantu? Mana yang mau dikerjain? 1, 2, 3, 4. Lebih pusing lagi. Nah, jadi kalau teman-teman kalau udah punya 1 kaki yang kuat, lebih bagus ya. Tinggal fokus lagi satu sisi. Jadi sebenarnya bisnis kita ini cuma 2 sisi. Anggap misalnya gini, anggap misalnya contohnya kita punya perusahaan. Nah, saya punya perusahaan hari ini saya distribusi aqua. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya distribusi aqua, kan tadi kan saya punya target contoh. Nah, saya harus satu sisi saya punya marketing distribusi di pulau di daerah Sumatera ya. Nah, satu lagi marketing saya distribusi di Pulau Jawa. Kiri dan kanan. Nah, gitu ya. Jadi kalau saya punya marketingnya, nah tugas mereka apa? Simple tadi. Untuk dapetin 100 juta kita harus anggap tim marketing saya harus bisa jualan 10 paket. Benar nggak? Sama grupnya dia, gimana caranya adalah yang di Sumatera harus bisa jual 10 paket. Yang di Jawa juga harus bisa jual 10 paket. Nah, tiba-tiba yang di Sumatera tadi saya bilang, 1 kaki udah besar sebelah. Wow, yang di Sumatera kenceng jualnya. Benar nggak? Setiap hari bisa jual 20 paket, 30 paket.
Nah, di Jawa nggak bisa jualan. Sehari cuma 1 paket, 2 paket. Berarti besok gimana? Kita harus bantu yang mana? Kita harus bantu yang kanan, benar nggak? Besok saya dapat orang marketing, saya bantu yang di sisi yang di Pulau Jawa gitu loh ya. Bantu, taruh di paling bawah. Nah, dapat lagi orang marketing lagi, istilah gitu ya, tim lagi, bantu lagi di Jawa lagi. Nah, nanti lama-lama dia akan meningkat dari 2 paket jadi naik jadi 5 paket. Lama-lama bisa jadi 10 paket, lama-lama malah menyamai gitu ya. Nah, bisa jadi 20 paket. Nah, nanti yang Sumatera yang tadinya banyak yang 20 paket, ini bisa teman-teman bisa turun nih. Jadi turun jadi 5. Yang di Jawa bisa jadi 20 gitu loh. Nah, kalau udah di Sumatera turun, ya udah berarti kita sekarang harus bantu lagi di daerah Sumatera gitu loh. Jadi intinya adalah kita hanya membantu, mana yang lemah kita bantu. Ya, gitu ya kira-kira ya. Ya, pokoknya yang lemah mana yang bantu. Karena apa? Karena kita butuh pairing. Nah, gimana caranya adalah teman-teman fokus setiap hari adalah 10. Oke. Tadi saya bilang manajemen Pak Niko desain marketing plan kita ini sangat simple. Ya. Contoh, namanya sistem binary ya teman-teman ya. Setiap hari aja, setiap hari. Di kiri ada 1 paket. Kanan ada 1 paket. Kalau kita diamond berapa tadi pairingnya? 300.000. 30 hari 10 juta loh teman-teman. Luar biasa loh. Jadi sebenarnya teman-teman cari uang 10 juta di sini, setiap hari punya satu aja. Kita udah 10 juta. 22, 20 juta. 55, 50 juta. 10, 100 juta. Ya. Nah, cuma tadi saya bilang 10, jangan kita selalu bebankan ke diri kita sendiri. Nggak ada teman-teman. Kita bagi. Makanya kita bilang kita harus punya grup, ya harus kita bagi. Misalnya oke, grupnya Pak Daniel satu, di mana setiap hari adalah satu ya, di sini ada Bu Enji satu, Bu Lia satu ya kan, Bu Jennifer satu gitu, Pak Hendri satu gitu loh. Jadi kita punya grup, tapi setiap grup satu. Kalau kita punya 10 grup kan udah 10 paket ya, kanan 10, kiri 10, kanan 10, kita udah sebulan 100 juta ya. Intinya gitu ya, dibagi-bagi aja. Pak, gimana caranya jaga downline supaya tidak rontok? Oke. Jadi bicara downline yang rontok, orangnya gini loh masalahnya teman-teman. Jadi waktu kita menawarkan peluang bisnis, karena memang adalah tadi itu loh, 80% atau 90% memang sebagai user teman-teman. Jadi memang yang menjalankan kalau di network marketing memang nggak banyak, hanya 10-20%. Ya. Nah, anggap teman-teman kita klik mengenai bisnis nih. Nah, kesalahan kita satu teman-teman. Nah, kita nggak bantu dia dapat konnichiwa. Itu kesalahan kita. Jadi kita biarkan dia untuk berjalan sendiri. Yang tadi saya bilang, kalau orang sendiri, dia berjalan sendiri, dia susah untuk closingin orang. Kenapa? Karena kita ring 1, level 1 kita, ring 1 kita. Teman-teman baik kita, keluarga dekat kita, ya kan? Saudara-saudara kita. Anda ngomong 1, dia ngomong 5. Betul nggak? Ya kan, Enci ngomong 1, dia ngomongnya lebih banyak. Ya benar nggak? Enci bilang, ini bagus. Apa yang bagus gini-gini? Ya nggak? Anda bilang ini bagus, dia langsung patahin lagi. Nah, itu teman-teman baik keluarga kita kan seperti itu. Nah, bagaimana Anda closing? Nah, kecuali Anda secara profil itu punya. Misalnya dari kakak bersaudara, Anda yang paling tua. Dan Anda yang paling direspek. Nah, ya kan? Kalau kakak yang paling tua, Anda ngomong A, semua adik-adiknya nurut. Nah, oke, itu Anda gampang closing. Kan gitu kan? Nah, tapi kalau Anda ternyata di keluarga yang paling kecil, Anda ngomong ke kakak, ke om, ke tante, mana ada yang hargain? Betul nggak? Anda ngomong 1, dia ngomong 10. Jadi itu yang kejadian. Nah, sehingga untuk di ring 1, saya selalu bilang, kalau bisa jangan kita sendiri, minta bantuan upline. Ya. Nah, sehingga contohnya saya mau minta bantuan Jen. Saya tinggal bilang, hari ini Pak Husin, luar biasa loh. Misalnya Pak Jen, misalnya Pak Husin adalah ini ya, saudara saya gitu ya. Nah, karena saya kan nggak mungkin ngomong ya kan kepada Pak Husin. Ya udah saya tinggal promosi Bu Jen. Pak Husin, oke, hari ini kebetulan Pak. Waduh, ada teman saya Bu Jen, waduh orangnya sibuk sekali. Nah, gitu ya. Orangnya ibu rumah tangga, sibuk sekali, cantik. Ya udah kita promosinya gimana caranya. Nah, kebetulan dia bisa. Nah, hari ini dia lagi mau sharing, Pak. Waduh, dia udah pelajari sistemnya, uangnya banyak. Oke ya. Nah, misalnya Pak Husin adalah kakak saya. Oke, nah Koko hari ini denger aja nih. Nah, udah biar temen saya yang jelasin. Nah, kan diem, ya kan? Jadi Bu Jen yang jelasin. Saya tinggal promosi gitu. Tapi kalau saya ngomong, boro-boro Pak Husin dengerin. Benar nggak? Saya ngomong 1 udah dibalikin. Ya, dibalikin 10 gitu ya. Jadi ini yang tadi saya bilang. Jadi kita juga harus bisa mengerti juga seperti itu ya. Oke, ya. Pak Angga masih ada lagi, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya jawab sampai setengah 9 ya. Boleh. Ada prospekkan yang minta dijelaskan bisnisnya, tapi dia sulit waktu untuk diajak ketemuan karena jualan makanan dan dia kerja sendirian. Mau ajak Zoom dia juga masih gaptek. Gimana ya caranya kita follow up? Oke. Nah, berarti sebenarnya orang ini kalau lihat dari prospek list berarti kan kebutuhannya sudah ada.
Nah, kalau memang dia susah, ya salah satu teman bisa nggak kamu yang ketemuin, gitu loh, ya. Ya, artinya kita yang ketemuin langsung. Yang tadi saya bilang, misalnya saya ketemu Pak Hussein tadi ya, ternyata ini. Nah, salah satu seperti itu, ya. Kita harus ini loh, teman-teman. Saya kadang kalau bicara sama orang, dia harus pasti membedakan, ya, membedakan kenapa dia harus bergabung sama saya. Itu yang nomor satu. Kita istilahnya apa? Kita mesti menjual, ya. Jadi kalau kata Pak Niko, kita harus bisa menjual diri, kan itu kan. Nah, menjual diri itu artinya apa? Orang bisa punya kerjaan, orang bisa punya bisnis, tapi kenapa dia mesti ikut saya? Berarti kan saya harus bisa menjual sesuatu yang dia harus anggap ini sesuatu yang lebih bagus. Nah, makanya kadang-kadang saya cerita. Contoh di sini karena dia jualan makanan. Nah, kita sharing misalnya, misalnya contoh ya di sini karena dia jualan makanan dan dia kerja sendirian ya. Nah, kita bilang, Bu, kenapa sih sama awalnya seperti saya juga? Saya dulu tadinya kerja juga. Ya, saya nggak suka di bisnis ini juga, di bisnis multi level marketing. Kenapa saya tertarik di bisnis multi level marketing? Nah, karena dulu waktu saya di usia 33 tahun, saya selalu bilang ya, guru saya, mentor saya mengatakan, Budi, kalau kamu mau pensiun muda, pensiun kaya, ingat, ya, yang bisnis apapun yang kamu lakukan harus ada perkalian dan pertambahan. Nah, jadi kita cerita ke dia. Jadi artinya apa? Seperti saya, waktu saya dulu dikerja di kantoran. Nah, kan saya cuma kali satu. Karena saya kerja di kantoran, saya nggak ada perkalian, saya kali satu. Sehingga apa? Ya, saya nggak bisa kaya-kaya, benar nggak? Kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat uang. Termasuk yang namanya profesional hari ini, yang kerja sendiri banyak loh. Dokter, ya, pengacara, benar nggak? Nah, itu kan sama kan yang kita buka toko, kalau kita dagang dan semuanya. Kalau kita hari ini kita nggak dagang juga, kita nggak punya income juga, ya. Artinya itu kan nggak ada perkaliannya. Nah, secara tidak langsung kita udah bicara dia. Artinya apa? Anda sama, Anda jualan makanan. Anda hari ini kalau kita sakit, kita nggak punya income. Nah, kenapa saya tertarik di dunia network marketing? Karena ada perkalian, teman-teman. Betul nggak? Ya. Hari ini, teman-teman, ya, orang selalu bilang, oke, Budi bisa punya income, ya, mau 1 miliar 1 bulan. Apakah saya yang jago jualan, teman-teman? Nggak juga, teman-teman. Ya, gini loh, teman-teman. Kalau saya misalnya gini, kalau kita level diamond, kan pairing kita berapa? 100.000 ya. Satu-satu kan cuma dapatnya 100.000. Nah, artinya kalau saya mau punya income 1 miliar 100.000, berarti kan 1 bulan saya harus punya omset adalah 10.000 paket. Benar nggak? 10.000 paket dikali 100.000, income saya 1 miliar. Nah, teman-teman, mungkin nggak saya sendiri yang jual 10.000 paket? Nggak mungkin, teman-teman. Sama dengan orang jual makanan, benar nggak? Anda bisa jual sampai 10.000 piring? Nggak mungkin, teman-teman. Tapi, saya bisa membentuk tim, benar nggak? Nah, begitu saya membentuk tim, ada 10.000 orang, dan 10.000 orang masing-masing menjual satu paket 1 bulan, kan gampang. Nangkap ya? Nah, ya setiap bulan mereka cuma jual satu paket. Kan gitu. Apakah mereka jual, apakah mereka konsumsi satu paket aja. Nah, dari 10.000 orang, nah saya dapat income 1 miliar. Gitu loh. Jadi teman-teman harus bisa memecah. Ya, ini kesannya. Jadi satu, kenapa saya tertarik di sini? Karena di bisnis ini ada perkalian. Nah, itu yang tadi ini. Nah, kenapa saya, teman-teman boleh aja, kayak seperti teman-teman gini, orang paling nggak suka diceritakan bicara diri dia. Ya, jadi teman-teman jangan bicara orang lain. Orang paling nggak suka. Misalnya contohnya kita tahu dia dagang. Anda mau bicara dia dagangnya salah, orang nggak mau, benar nggak? Nah, misalnya kalau orang dagang aja yang punya toko, itu paling suka nih. Saya juga kadang cerita begini, saya bilang gini. Saya hari ini juga dagang juga ya, artinya saya juga punya toko, tapi yang toko saya udah jalan sendiri lah ya. Anak-anak saya ngurusin semua. Nah, anggap misalnya gini, saya dulu kalau saya bilang gini, dulu saya juga paling malas ya untuk misalnya punya toko. Nah, kenapa? Nah, saya bicara guru saya. Nah, guru saya, mentor saya bilang gini, orang yang punya toko itu sama aja adalah penjara terbaik. Ya, kata apa? Kata guru saya gitu, itu adalah penjara terbaik. Kenapa katanya? Orang ini nggak perlu ditangkap katanya. Ya, nggak perlu ditangkap, nggak perlu dipenjarain. Itu udah penjara terbaik. Kenapa? Tiap pagi jam 9, jam 10 dia datang ke mall, dia buka roaring door, dia buka toko, dan dia masuk di dalam. Nah, ya, kalau kita di mall kan sampai jam 9, ya kan? Nah, sampai jam 9 lagi dia tutup roaring door, dia pulang lagi. Setiap hari begitu. Itu kan kata guru saya adalah itu adalah penjara terbaik, ya kan? Kalau Sabtu Minggu kita nggak buka, aduh kita sayang. Nah, kayak seperti contohnya saya di mall buka toko handphone. Kalau kita nggak buka nanti langganan kita diambil orang kan gitu kan? Nah, Sabtu Minggu kita buka lagi, kan begitu aja. Sehingga nggak ada, biasanya orang dagang apa? Mungkin dari uang dia ada. Nah, tapi dia nggak punya waktu. Nah, ya gitu. Jadi kita bicara orang lain, jadi kita bicara orang lain atau bicara diri kita sendiri. Nah, sehingga pada tadi kita mau bicara teman kita, nah teman kita langsung refleksikan, oh ya juga benar juga ya, ya saya punya toko seperti nah gitu loh. Jadi kita kalau ingin sharing, Anda cerita diri kita sendiri ya atau cerita orang lain. Nah, ya kira-kira seperti itu.
Oke, Pak Budi, saya punya titik kedua dan titik ketiga terhalang beberapa orang karena telat tahu strategi ini, dan suami pun punya 3 titik. Setelah saya jalani 6 titik terlalu banyak, nggak efektif. Sebaiknya apa yang saya lakukan? Oke, titik pasti kita akan lebih dari itu, teman-teman. Jadi titik kita akan lebih. Tadi kalau kita udah kelewatan 2 dan 3, kita sudah kelewatan, nggak apa-apa. Sama dengan saya juga. Saya sendiri waktu di awal di sini sama. Waktu saya juga awalnya kan cuma karena produk, sehingga saya cuma join 1 titik. Ya, kemudian saya upgrade ke diamond. Nah, titik kedua saya itu juga selisihnya jauh. Di kiri saya sampai beda 8 kedalaman. Ya, sudah ada 8 orang baru titik kedua saya. Ya, kemudian yang di kanan saya malah udah beda 5 orang baru saya lagi. Nah, ada masalah nggak? Nggak masalah juga, teman-teman. Jadi itu kadang-kadang juga nggak ada masalah. Yang penting sebaiknya dulu, teman-teman. 1 titik aja jalan aja tadi udah luar biasa, benar nggak? 1 titik aja potensi udah 660 juta. Ya, 1 bulan yang seorang Bushido aja potensi bisa 1 miliar. Ya, itu teman-teman. Jadi 1 titik jalannya udah luar biasa. Nah, jadi walaupun kita punya banyak titik nggak apa-apa. Ya, nanti kalau udah 1 berhasil kita bisa jangan titik kedua, titik ketiga. Menurut saya suami istri kalau mau kerjasama maksimal 3 saya kira udah cukup sekali, ya. Karena kalau 3 aja Anda bisa jalan bagus saja luar biasa, ya. Seperti Silviandro yang di Surabaya, nah ya kan kalau suami istri kan jalan. Nah jadi kalau titik di atas ini udah nggak usah dikutak-atik. Nah misalnya satu sisi ini adalah istrinya jalanin kiri kanan. Nah ini titik di bawah ini suaminya kiri kanan. Nah berarti istrinya jalanin 2 jalur, suami jalanin 2 jalur. Nah titik di atas kan udah pasti dapat terima duit. Jadi suami istri kerja pasti 3 titik pasti menghasilkan uang semua. Ya kira-kira seperti itu. Jadi yang sudah lewat nggak apa-apa teman-teman. Sama kok. Jadi nggak semua orang seperti itu juga ya. Oke. Ya begitu aja Pangga. Mungkin sudah pas jadi jam 20.30. Jadi teman-teman itu bonus ya, itu bonus dari double Bushido-nya EFC nih, satu-satunya double Bushido EFC, bonus beberapa pertanyaan yang mungkin tadi nggak sempat ada dijelasin kan, karena itu pertanyaan-pertanyaan mungkin yang lebih personal ke tim kayak menurut saya sih. Jadi nggak apa-apa, kan itu bonus kan. Jadi mungkin teman-teman dapat tips dari pakarnya kalau menurut saya. Jadi kira-kira gitu aja teman-teman. Mungkin buat yang belum bisa hadir hari ini, belum bisa masuk ke dalam acara hari ini, entah dari Facebook, entah dari Zoom gitu kan. Jadi mungkin belum beruntung, mungkin bisa nanti lanjut lagi kalau ada Ko Budi lagi ini lagi. Karena sebentar lagi nih pasti semua Bushido dan mungkin termasuk Ko Budi juga dan Niko dan lain-lain itu pasti udah pada ngilang tuh, udah pasti keliling lagi bentar lagi. Jadi waktunya tuh susah nih, Ko Budi juga pasti waktunya susah untuk training kayak begini lagi karena pasti udah jalan-jalan lagi ya Ko ya ke betul. keliling Indonesia lagi ya Ko ya. Iya. Jadi mungkin itu juga bisa jadi salah satu buat teman-teman. Mungkin dari tadi kan saya ngelihat kayaknya banyak yang nanyain kalau jaringan rontok gimana, kalau ini, kalau teman-teman udah pada ngerti jaringan sih harusnya berarti udah ngerti roadshow ya, gitu aja sih sebenarnya. Kalau udah ngerti jaringan tuh biasanya udah peduli tuh dengan roadshow, keliling kan, cari apa, nyamperin jaringannya, mungkin ada yang di mana. Nah bisa tuh nanti ini aja kontak-kontak sama leader-leadernya dan lain-lain kan. Jadi hari ini kira-kira begitu saja. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Beberapa. Thank you semuanya. Oke, makasih semuanya. Selamat malam semuanya. Thank you Ko Budi. Sukses ya, sukses selalu ya. Oke, semoga di tahun ini teman-teman bisa achieve rank yang lebih tinggi lagi. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Thank you semuanya.